Baik Ibu Bapak sekalian, kita mulai saja karena semuanya sudah lengkap alhamdulillah. Ini 5 menit lebih awal ya. Saya lihat tuh sekarang sudah menunjukkan pukul 13.55. Terima kasih banyak Ibu Bapak sudah disiplin waktu. Ini menjadi bagian keteladanan dapat bersama terkait dengan perubahan sikap kita yang bisa menjadi cermin atau teladan buat murid-murid kita. Baik, saya awali dengan 2 buah pantun. Semua takut kita melompat, melompat berempat di pantai Lumita. Selamat datang CGP hebat, wahai CGP yang ganteng dan cantik jelita. Punya kekasih jangan mendua, cukup satu ajaklah ke KUA. Alhamdulillah hari ini kembali bersua di ruang kolaborasi sesi 2. Ini yang punya pacar ini ya, yang kalau masih statusnya lajang dan punya pacar, satu saja, langsung diajak ke KUA. Oke, Ibu Bapak sekalian, hari ini senang rasanya bisa membersamai dalam forum, dalam ruang kolaborasi sesi 2. Tapi sebelumnya saya izinkan untuk menyapa Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita bersua kembali. Kalau kemarin pada hari Jumat kemarin kita sudah melalui namanya ruang kolaborasi sesi 1. Kalau hari ini kita masuk ke ruang kolaborasi sesi 2. Jadi ruang kolaborasi ini Ibu Bapak untuk makin menguatkan pemahaman kita terkait dengan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang ini dapat menguatkan kompetensi kepribadian kita sebagai seorang pendidik. Nah, hari ini kita akan dikuatkan pemahaman kita melalui kegiatan presentasi. Jadi presentasi berdasarkan hasil diskusi kita di ruang kolaborasi sesi 1 kemarin. Nah, untuk durasinya jadi sama dengan durasi pada saat kita sesi 1 kemarin, yaitu dengan durasi 3 jam pembelajaran. Jadi alokasinya itu Ibu Bapak 1 jam pembelajaran itu 45 menit. Jadi 45 menit kali 3 itu 135 menit. Tadi kita memulai pada pukul 13.55, insya Allah kita akan berakhir pada pukul 16:10. Jadi agak lebih awal ya 5 menit dibandingkan sebelumnya. Nah, identitas modul kita ini saya coba mengingatkan kembali untuk identitas paket modul 1, yaitu terkait dengan paradigma dan visi guru penggerak. Kenapa sih kita sebagai seorang pendidik harus dikuatkan terkait dengan visi? Karena visi itu adalah target kita, harapan kita untuk jangan sampai kita hanya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, tapi kita tidak punya visi. Sehingga dengan adanya pemahaman terkait visi ini, Ibu Bapak akan dikuatkan nanti perannya, sehingga nanti pada saat Ibu Bapak sudah menjadi pemimpin pembelajaran, betul-betul hal-hal atau kebijakan yang Ibu Bapak lakukan itu adalah sesuatu yang betul-betul berorientasi pada peserta didik kita. Nah, kompetensi lulusan yang dituju yaitu guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Lalu kemudian guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, capaian umum untuk paket modul 1 ini adalah CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Lalu kemudian yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, untuk capaian khususnya sendiri adalah modul ini diharapkan dapat membantu calon guru penggerak untuk mampu memiliki yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, baik itu di kelas maupun di sekolah. Dan yang ketiga, sikap refleksi ini menumbuhkan sikap refleksi kritis kita ya dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara
dalam menuntun murid kita mencapai kekuatan kodratnya. Nah, untuk itu Ibu Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya mungkin kita mengawali dengan berdoa bersama untuk mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bapak Adil untuk memimpin. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan sejenak kepala kita seraya berdoa. Ya Allah, berikanlah kami selalu kesehatan dalam menjalankan kegiatan ini. Ya Allah, berikanlah kami kelancaran dalam menjalankan kegiatan ini. Dan berikanlah keberkahan kepada kami semua dalam mengikuti kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Selesai, Bu. Terima kasih Pak Adil sudah memandu doa kita pada siang hari ini, Pak. Baik Ibu Bapak sekalian, hari yang kedua setelah kita melakukan berdoa bersama, saya akan membacakan agenda dan skenario pembelajaran kita hari ini, lalu kemudian menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita dan membuat kesepakatan pembelajaran bersama sebagai komitmen kita. Dan sebelum masuk ke materi inti atau kegiatan inti, yaitu presentasi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya bisa mencairkan suasana kita pada siang hari ini. Nah, agenda kita hari ini yaitu yang pertama pembukaan, tadi sudah kita lakukan, lalu kemudian aktivitas sesi. Nah, aktivitas sesi ini nanti akan ada presentasi dari setiap kelompok, lalu kemudian ada penguatan, dan keempat refleksi aktivitas pembelajaran, dan terakhir adalah penutup. Nah, ini skenarionya Ibu Bapak. Kalau untuk pembukaan itu 10 menit, aktivitas sesi itu ada 2. Yang pertama, Ibu Bapak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal, sosial, budaya di daerah masing-masing. Lalu kemudian CGP memberi tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Jadi nanti ini durasinya masing-masing setiap kelompok 30 menit ya. Jadi ya lumayan waktunya untuk mempresentasikan, termasuk juga dalam berdiskusi atau tanya jawab. Lalu kemudian nanti ada penguatan hasil diskusi yang sudah dijalankan oleh fasilitator. Lalu kemudian refleksi nanti Ibu Bapak akan merefleksikan terkait aktivitas yang dilakukan pada siang hari ini, dan penutup. Durasinya 15 menit. Nah, Ibu Bapak sekalian, dengan skenario pembelajaran kita tadi, semoga nanti kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu kemudian, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Saya stop sharing dulu, Ibu Bapak, kan ada yang PP-nya yang ingin masuk. Oke, selamat datang Ibu PP, Ibu Andi Eka. Baik, saya lanjutkan lagi ya Ibu Bapak ya. Nah, ini 2 tujuan pembelajaran kita, jadi nanti akan dipresentasikan lalu kemudian Ibu Bapak akan mendapat masukan dari teman kelompok yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, baiknya kita melakukan kesepakatan belajar terlebih dahulu agar nanti ini menjadi komitmen kita bersama. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi tidak ada batasan ya Ibu Bapak ya. Kalaupun nanti misalnya hanya beberapa yang mendapat kesempatan untuk berbicara, Ibu Bapak bisa memanfaatkan fitur-fitur lainnya. Misalnya menggunakan kolom chat atau menggunakan Padlet yang disiapkan oleh fasilitator, atau mungkin ada pendukung visual lainnya yang disiapkan. Lalu yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi Ibu Bapak, setiap masukan yang diberikan oleh rekan kita itu adalah sesuatu yang bisa mengembangkan diri kita. Jadi silakan tidak dimasukkan di dalam hati. Mari kita berpikiran terbuka. Tetapi
ketika kita menyampaikan informasi atau memberikan umpan balik terhadap pendapat orang lain, pendapat teman kita, baiknya kita memperhatikan prinsip saling menghormati. Lalu berikutnya, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Jadi nasengogi narik kong kemak bicara, madecek kapan harus memekok ki. Jadi seperti itu, jika ada peserta, mari kita saling mendengarkan, memperhatikan. Maka untuk ini Ibu Bapak diharapkan dapat memantau atau mengontrol posisi mikrofonnya. Jangan sampai dalam posisi terbuka yang dapat mengganggu proses pembelajaran kita. Dan yang berikutnya adalah berpendapat setelah dipersilakan. Jadi ketika ada hal yang ingin disampaikan, terlebih dahulu Ibu Bapak menekan fitur raise hand di Jimit-nya. Nanti setelah dipersilakan lalu berpendapat. Dan yang berikutnya adalah berpartisipasi penuh. Nah, berpartisipasi penuh di sini adalah Ibu Bapak silakan menyalakan kamera agar dapat kami ketahui bahwa Ibu Bapak dalam posisi belajar atau aktif atau hadir secara penuh dalam diskusi kita. Namun kalau ada yang terkendala jaringan yang tidak memungkinkan untuk menyalakan kamera, Ibu Bapak bisa menyampaikannya lewat kolom chat. Lalu berikutnya adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Jadi kalau ada masalah tak di rumah dihilangkan dulu Ibu Bapak, ada masalah tak tadi di sekolah terkait dengan e-rapor mungkin yang jaringannya ngadat, atau mungkin ada hal-hal lain yang bersentuhan dengan pribadi kita atau pekerjaan kita, mari Ibu Bapak kita singkirkan terlebih dahulu, kita fokus dan kita ikuti kelas kita ini dengan perasaan yang gembira. Nah, 6 poin ini, kesepakatan belajar ini saya lempar kepada Ibu Bapak sekalian. Apakah sepakat atau mungkin ada hal yang perlu kita kurangi atau ada hal yang perlu kita revisi untuk kita tambahkan? Silakan Ibu Bapak, ada yang ingin berkomentar? Kalau oke, jempol-jempolnya ini artinya sudah sepakat ya Ibu Bapak ya? Tidak ada perbedaan. Baik, kalau begitu terima kasih sudah memberikan umpan balik dengan menekan fitur jempol. Kita lanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu ice breaking. Nah, ice breaking kali ini adalah ice breaking tentang, ini mudah-mudahan Ibu Bapak pernah dapat ya, 2 kebenaran, 1 kebohongan. Jadi saya ulangi kembali, ini tentang 2 kebenaran, 1 kebohongan. Apakah pernah didapatkan ice breaking ini? Belum, Bu. Nah, baik Ibu Bapak, nanti setiap orang akan kita tunjuk ya secara bergiliran untuk menyampaikan pendek-pendek saja ya, 2 kebenaran dan 1 kebohongan. Lalu nanti akan yang diberi kesempatan untuk menyampaikan 2 kebenaran dan 1 kebohongan, menunjuk temannya untuk menebak yang manakah di dalam 2 kebenaran dan 1 kebohongan itu yang betul-betul bohong. Jadi ini ceritanya kita ditantang untuk menjadi peramal. Kira-kira dengan melihat ekspresinya teman kita, yang mana kira-kira bohong dari kalimatnya. Ya, saya kasih contoh misalnya seperti saya ya. Saya mengatakan, saya bercerita, tadi di sekolah saya makan bakso. Terus yang kedua, tadi di sekolah saya dimarahi kepala sekolah. Yang ketiga, tadi saya mengerjakan e-rapor dengan sangat kesulitan. Jadi ada 3 pernyataan yang kita buat. Lalu anggaplah saya menunjuk Pak Adil. Jadi Pak Adil nanti akan menyampaikan yang mana yang bohong di antara 3 pernyataan tadi. Tapi diupayakan Ibu Bapak, dari 3 pernyataan yang Ibu Bapak sampaikan, ada 2 kebenaran, ada 2 yang jujur, dan ada 1 bohong. Jadi jangan bohong semua, karena gampang ditebak. Jadi ada 2 jujur dan ada 1 bohong, dan yang bohongnya ini yang mau ditebak. Anggaplah tadi saya bohong itu adalah makan bakso, atau mungkin dimarahi kepala sekolah. Jadi seperti itu ya Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita mulai, tadi ada yang pertama tadi datangnya sebagai bentuk apresiasi saya, itu setengah jam tadi kayaknya ya. Saya baru mencoba masuk supaya dijadikan co-host oleh Bu Admin. Ini sudah langsung masuk Bu Asira ya. Terima kasih Bu Asira tadi pertama masuk. Nah, iya Bu. Baik, kita mulai ke Bu Asira dulu. 3 pernyataan Ibu silakan dikemukakan, 2 kebenaran dan 1 kebohongan. Silakan Bu Asira. Baik, yang pertama yaitu saya pernah bertemu dengan Bapak Bupati. Kemudian yang kedua, saya bisa berbicara dalam 4 bahasa.
Kemudian saya takut naik ke puncak gunung. Oke, tunjuk siapa Ibu Asira, langsung tunjuk satu orang. Tunjuk temani kelompok lain ya Bu. Iya, Kita lihat di betul, sini. bareng. Ibu Haji Armida. Oke, Bu Armida. Silakan Ibu Haji Armida untuk menyebut kebohongannya di Bu Asira tadi, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa tadi pernah bertemu dengan Bupati, ya itu satu kebenaran kayaknya. Pernah ketemu Bupati. Kemudian apa tadi pergi ke gunung, saya pernah pergi ke gunung, ya benar juga. Apalagi tadi satu yang salahnya. Berbahasa 4 bahasa. Oh, berbahasa 4 bahasa. Bohong mungkin itu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Bisa jadi saya pintar 4 Bisa jadi. bahasa. Oh, mantap. Jadi bahasa Bugis. Ini artinya Bu Asira diragukan. Saya kan tidak bilang bahasa dunia. Oke, Bu Asira, betulkah itu sebagai kebohongan, Ibu? 4 bahasa Ibu menguasai 4 bahasa? Kalau saya puncak ketinggian, saya takut. Oh, berarti saya takut ketinggian. Jadi salah tebakannya Ibu Armida ya. Iya, saya takut ketinggian. Jadi 4 bahasa itu Bu, apa saja, bahasa apa saja? Saya pintar bahasa Duri, bahasa Bugis, kemudian bisa bahasa Makassar sedikit, kemudian bahasa Indonesia. Betul sekali, cocok. Bagus sekali itu anunya Ibu, pernyataannya ini mengecoh sekali ini. Keren, juga bahasa Arab sedikit. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Fitriani tadi, Ibu Fitriani yang kedua ya hadir ya. Tadi saya ingat yang tercepat. Ibu Fitriani, silakan. Ibu Fitri. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menyampaikan satu kebohongan dan dua kebenaran. Yang pertama, tadi saya di sekolah sempat berbincang-bincang dengan kepala sekolah dan para rekan guru tentang kegiatan guru penggerak. Yang kedua, saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga, di sekolah tadi saya pergi membuang sampah. Kasih. Tentang siapa Ibu untuk menebak itu? Ibu Erwana. Oke, Bu Erwana, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama tentang kebenarannya, tadi menurut ceramah saya, mungkin betul-betul Ibu Fitri tadi membuang sampah waktu di sekolah. Yang kedua tentang kebohongannya, mungkin katanya tadi mendapat teguran dari kepala sekolah, tapi saya tidak yakin mendapat teguran karena temanku ini adalah seorang yang rajin. Bagaimana Bu Fitri? Yakin, menjamin. Iya Bu, benar. Iya, memang itu tadi mendapat teguran itu adalah suatu kebohongan Bu. Kasih. Ini karena saya yakin kalau ini temanku orang rajin. Oke, baik. Berarti sudah benar tebakannya ya. Berarti Bu Erwana ini menebak dari karakternya Ibu Fitri. Oke, kita ke Ibu Selvi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sama seperti teman-teman yang lain, di sini saya akan menyampaikan 2 kebenaran dan 1 kebohongan. Yang pertama yaitu tadi pagi saya mengantar bendahara BOS ke Dinas Pendidikan.
Kemudian yang kedua, di sekolah saya makan bersama kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian yang ketiga, sebelum ke sekolah saya membeli pulsa terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, tentang siapa Ibu Selvi? Ibu Sahriani. Silakan Ibu Sahriani, yang mana bohong di situ Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menjawab yang mana satu kebohongan dan dua kebenaran dari Ibu Selvi Mandasari. Jadi menurut penerawangan saya bahwa yang benar yaitu sebelum ke sekolah Ibu membeli pulsa dulu. Kemudian yang kedua, kebenaran yang kedua yaitu makan bersama di sekolah. Kemudian satu kebohongannya yaitu mungkin mengantar bendahara bos ke dinas pendidikan. Mungkin itu Bu, terima kasih. Gimana Bu Selvi? Sudah betul Bu. Cocok semua, Masya Allah. Jangan sampai tadi baku kode-kode ini, Di. Oke, luar biasa ini tebakannya ya. Kita lanjut ke Ibu Sri Uli. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyebutkan 3 kalimat. Yang pertama, saya orang asli Sopeng. Yang kedua, saya seorang bendahara sekolah. Yang ketiga, saya guru kelas rendah. Saya tanya Pak Adil, kira-kira yang mana yang bohong? Ya, jadi terima kasih atas kepercayaannya untuk menjawab. Jadi saya cuma mau menjawab kebohongan. Jadi yang mungkin kalau sudah saya jawab kebohongan berarti itu yang lain benar semua. Jadi yang bohong di situ tadi saya tebak yang pertama. Apa tadi? Saya orang Sopeng. Itu bohongnya. Jadi seorang apa, Pak? Yang jelasnya bukan orang Sopeng. Orang Indonesia. Aslinya tahu orang Sopeng. Ya, dari kakek buyut semua Sopeng. Masa orang luar dikasih gaul lagi ya? Tantenya ada di Sopeng. Sopeng kota. Mama, bapak, buyut, kakek semua Sopeng, Pak. Betul-betul asli seasli-aslinya. Oh, asli ya, Bu. Jadi yang bohong tadi itu saya guru kelas rendah. Padahal saya mengajar di kelas 6. Oke, iya Bu. Terima kasih, saya salah. Bisa jadi keramat, Adil. Adil, ini kalau kita lihat Bu Uli ini mirip-mirip siapa Pak? Orang mana Pak? Orang-orang ya kayak baru Ibu. Ada muka-muka Sopeng jadi. Iya. Oke, baik. Ini sudah tadi sempat salah ya. Salah tebak ini Pak Adil perlu jadi peramal ulung lagi seperti Ibu Anu tadi. Ibu sebelumnya yang banyak-banyak yang berhasil menebak. Oke, terakhir ya. Ini sepertinya satu pasang lagi yang belum tadi, siapa yang belum? Bu Suryani belum ya? Bu Suryani. Bu Suryani. Jadi dipilih nanti yang belum ya, Bu ya. Oh, baik Bu. Terima kasih. Saya akan menyebutkan 3 kalimat, 1 kebohongan dan 2 kebenaran. Yang pertama, saya tidak mengikuti pertemuan bendahara hari ini. Yang kedua, saya pandai menyanyi. Yang ketiga, kemarin saya membeli kue. Tantangan untuk Ibu. Saya Ibu Eka. Ya, yang belum. Ya, terima kasih. Jadi dari yang ketiga tadi,
yang saya tebak sebagai kebohongan yaitu Bu Suryani pandai menyanyi. Terima kasih. Pandai dia. Jawabannya Ibu Eka 100% betul. Aduh, padahal baru kayak mau suruh Ibu Suryani menyanyi. Nggak jadi mau disuruh menyanyi. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Ini mudah-mudahan mencairkan suasana kita ya untuk memasuki proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, kita lanjut lagi. Nah, Ibu Bapak sekalian, adapun nanti untuk aktivitas sesi kita, karena kita ini sudah berada di sesi inti, jadi tadi semoga dengan ice breaking tadi bisa mencairkan suasana kita untuk masuk di tahap inti ini. Nah, untuk presentasi kelompok, Ibu Bapak akan diberikan waktu 30 menit untuk setiap kelompok, yang terdiri dari 5 orang ya per kelompoknya. Nah, itu durasinya 15 menit untuk presentasi, lalu kemudian 8 menit untuk memberikan tanggapan, lalu kemudian untuk 7 menitnya itu untuk tanya jawab, jadi diskusi maksudnya. Nah, walaupun nanti ada seperti ini, Bu Bapak silakan dimaksimalkan 30 menit ini. Apakah mungkin presentasinya hanya 20 menit, tetapi dimaksimalkan untuk diskusi dan tanya jawabnya itu sehingga setiap kelompok mendapat jatah 30 menit. Jadi untuk 2 kelompok semuanya akan berakhir dalam durasi 60 menit. Lalu berikutnya adalah presenter atau pembicara, itu mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya pada sesi 1. Lalu kemudian untuk penanggap mempunyai waktu 8 menit, jadi siapapun nanti bisa menjadi penanggap atau mungkin ada yang sudah terpilih di kelompoknya, tetapi ketika nanti masih ada waktu yang tersisa, silakan bisa saling memberikan tanggapan. Tidak bertugas ya. Terus ada yang menjadi penanya. Dan apabila masih ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan atau tambahan jawaban atau penjelasan. Nah, untuk aktivitas sesi ini Ibu Bapak apakah sudah dipahami untuk pembagian tugasnya? Oke, terima kasih Ibu Sri Uli, teman-teman yang sudah menekan fitur jempolnya. Nah, oke Ibu Bapak sekalian, sekarang kita akan memasuki tahap aktivitas sesi. Saya berhenti share screen. Saya akan mempersilahkan untuk kelompok yang bertugas untuk menampilkan PPT-nya. Silakan. Atau kita acak dulu ya, siapa kelompok yang tampil pertama supaya adil. Jangan kelompok satu terus, kasihan. Ya biasanya itu kalau kita dapat giliran kelompok satu, biasanya kelompok satu. Wah, ini kasihan kelompok satunya nanti jadi sasaran terus. Oke, kita pakai Wells of Name ya untuk memilih kelompok secara acak. Ini teman-teman juga bisa gunakan ya ketika nanti di kelas ingin memilih kelompok yang mana akan tampil. Oke, kelompok 1, lalu kelompok 2. Oke, sekarang ya kita mulai. Kelompok 1 atau kelompok 2 kah yang pertama tampil? Oke. Giliran itu kasih kelompok 1. Oke, jadi walaupun ini kita sudah acak, tetapi memang rezekinya kelompok 1 untuk tampil pertama. Oke, untuk itu untuk efisiensi waktu silakan saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan materinya. Dan diambil alih oleh moderator dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama Bu Asira, apakah ditampilkan dulu atau langsung saya buka dulu? Buka dulu deh. Buka dulu. Oke, silakan Bu. Saya yang buka ya? Iya. Karena jaringan di sini kurang mendukung, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya mana, Dek? Ada itu, Bu. Sudah dikirim. Di mana di grup? Iya, Caca Mi. Di mana ditampilkan? Share presentasi ya. Iya. Sudah dapat, Bu? Belum.
Yang mana di situ? Yang panah ke atas. Nggak bisa kan yang tampilkan? Siapa? Delvi. Saya enggak. WA. Belum dikasih masuk dia barangkali. Sudah. Sudahkah? Udah, tampil nih, Bu. Share. Tunggu dulu aku matikan. Ya, tampil Mi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bergabung bersama di ruang kolaborasi sesi 2 pada hari ini. Selawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak, Ibu guru hebat, hari ini kita akan melakukan presentasi mengenai hasil diskusi pada ruang kolaborasi sesi 1 kemarin. Adapun bahan diskusi kita hari ini mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang yang berhubungan dengan kekuatan konteks sosiokultural di daerah kita. Ada 3 bahan diskusi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya serta satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mendebalkan laku murid di kelas sesuai dengan konteks sosial budaya. Baiklah, untuk efisiensi waktu, saya persilahkan kepada Ibu Asira untuk membawakan materi kelompok 1. Kepada Ibu disilahkan. Sebelumnya saya bertanya, yang ini yang kalau turun ini ke bawah, ini pindah-pindah? Apanya, Bu? Kalau mau dikasih pindah. LMS Pak yang tampil, Bu. Mungkin yang kelihatan PPT-nya, Bu, tadi. Slide-nya juga. Maksudnya slide-nya mana? Atau bisa Ki stop share, Bu. Nanti saya yang share screen, tinggal kita baca nanti. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam guru penggerak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam presentasi hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1 yang CGP Angkatan 11 Kabupaten Sopeng. Adapun tema hari ini yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara diimplementasikan pada konteks sosial budaya. Adapun anggota dalam kelompok kami, sebelumnya fasilitator dan PP dari kami yaitu Ibu Rahmaniar, terima kasih, dan kepada Ibu Andi Eka Purnamasari sebagai PP kami juga ucapkan terima kasih. Adapun anggota dalam kelompok kami terdiri yaitu saya sendiri, Asira, kemudian presenter kita hari ini yaitu Suryani Dewi Sartika, pembuat PPT atau Nutulen Selvi Mandasari, penjawab Fitriani, dan penanya Bapak Muhammad Adil. Selama presentasi ini kami membahas beberapa poin penting, yaitu kekuatan konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di daerah kami, yaitu yang pertama, gotong royong, kedua, pelestarian 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun.
Berikutnya penggunaan bahasa Bugis. Dan yang terakhir budaya Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainga. Selama proses presentasi ini kami ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu kegiatan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan nilai kearifan lokal sosial budaya. Yang kedua, kekuatan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan nilai kearifan sosial budaya. Dan yang terakhir, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan perilaku murid. Adapun yang pertama, poin pertama yaitu kegiatan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan nilai kearifan lokal sosial budaya, serta contohnya itu gotong royong. Dalam misalnya ini, gotong royong membersihkan lingkungan, kemudian memindahkan rumah, dalam bahasa Bugis yaitu marakak bola, kemudian menanam padi atau matanang ngaseh, kemudian membantu tetangga yang punya hajat. Berikutnya yaitu 5S. 5S di sini kami menerapkan kepada peserta didik. Yang pertama untuk menebarkan senyum, mengucapkan salam apabila bertemu dengan bapak guru atau teman atau orang lain, kemudian menyapa jika bertemu. Berikutnya berbicara dengan sopan, santun, dan berperilaku sopan. Berikutnya yaitu penggunaan bahasa Bugis. Penggunaan bahasa Bugis dalam kehidupan sehari-hari yaitu diterapkannya dalam satu hari itu anak-anak bisa berbahasa Bugis di sekolah. Kemudian budaya tabe. Budaya tabe juga kalau bisa diterapkan juga di sekolah. Penggunaan bahasa Bugis yang sopan. Di sini bahasa iyo, ya kalau bisa diganti dengan bahasa iye. Kemudian mengadakan lomba tunas bahasa ibu antar kelas. Dalam hal ini apakah berpidato bahasa Bugis, kemudian bercerita Bugis seperti nenek pakande apa ya. Berikutnya yang terakhir yaitu budaya Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainga. Di sini budaya Sipakatau yaitu Sipakalebi, Sipakainga memberi pesan moral di akhir pembelajaran. Kemudian pembentukan tudang sipulung bersama orang tua murid dan tidak membeda-bedakan teman. Berikutnya yang terakhir yaitu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan perilaku murid. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami angkat di sini yaitu yang terkenal yaitu asas trikon sebagai dasar-dasar pendidikan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Asas trikon terdiri dari continue, artinya dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Convergen, artinya dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kita dapat memadukan dengan kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Konsentris artinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia. Ya, inilah tadi hasil dari kelompok 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang hasil diskusi dari kelompok kami mengenai konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu bahwa konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama ada gotong royong, kedua budaya 5S, ketiga penggunaan bahasa Bugis, serta Sipakatau, Sipakainga, dan Sipakalebi. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya yang relevan dengan penguatan karakter murid. Salah satunya bisa dilihat dari acara Maraka Bola. Di situ sangat kental semangat gotong royong di antara masyarakat. Itu salah satunya. Terus yang ketiga, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas sesuai dengan konteks sosial budaya, yakni asas trikon, yaitu asas kontinu,
berkesinambungan, konvergen, mengambil dari berbagai sumber, serta konsentris tetap berdasarkan karakter budaya sendiri. Nah, untuk itu kami memberi kesempatan kepada kelompok 2. Mungkin di antara Ibu ada yang ingin memberi pertanyaan atau tanggapan, masukan atau kritikan untuk kelompok kami. Kami persilahkan. Silahkan raise hand yang ingin mengajukan saran. Kesempatan pertama diberikan kepada Ibu Armida. Silahkan, Bu. Mic-nya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi penjelasan dari Ibu Asira termasuk dari kelompok 1 itu sudah sangat luar biasa. Namun ada pertanyaan mungkin dari saya sedikit. Dari tadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa penguatan karakter murid salah satunya melalui kebudayaan yang telah disebutkan tadi 5S, gotong royong, penggunaan bahasa Bugis, budaya Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge. Adakah hubungannya dengan penguatan karakter murid di sekolah? Atau mungkin spesifik, contoh yang spesifik bisa diberikan? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk sementara pertanyaan kami tampung dulu. Yang selanjutnya yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kami persilahkan. Silahkan raise hand yang ingin berpendapat. Oke, atau sembari menunggu menunggu Ibu untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, ada pun pertanyaan dari Ibu Armida, yakni berkaitan dengan budaya yang disebutkan tadi, diantaranya 5S, Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebi, budaya Tabe, penggunaan bahasa Bugis. Adakah hubungannya dengan pembentukan karakter murid di sekolah atau contoh yang lebih spesifik yang bisa diberikan? Terima kasih. Bagaimana dengan anggota kelompok 1? Ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Armida? Tabe, saya Fitriani. Oh iya, silahkan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Ibu Armida, di mana pertanyaannya itu hubungan penerapan budaya 5S, pelestarian budaya Tabe dan bahasa Bugis dalam peningkatan karakter di sekolah. Di sini kita bisa lihat Bu, kebetulan di sekolah saya penggunaan bahasa Bugis ini. Di sekolah saya di sini kita adakan pembiasaan Bu. Setiap minggu kedua di sini kita melakukan menyanyi lagu Bugis. Jadi setiap hari Sabtu, setiap hari Kamis Bu, namanya Kamis Sorak. Kita di situ menyanyi, nyanyiannya di situ khusus lagu-lagu Bugis Bu, setiap hari Kamis. Jadi di situ saya kira penerapannya itu untuk penggunaan bahasa Bugis. Dan untuk 5S, anak-anak dalam kegiatan sehari-harinya Bu, kita selalu membiasakan setiap pagi guru di situ menjemput siswa, kemudian anak-anak di situ bersalaman. Kita bersalaman dengan siswa, kemudian setelah itu siswa juga biasa menyapa kita, atau kalau misalnya dia misalnya anak-anak lewat depan kita, biasa anak-anak menundukkan badan dengan menyebutkan kata Tabe. Jadi saya kira Bu, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan karakter anak itu sangat berpengaruh Bu, karena kita sudah membiasakan melalui pembiasaan-pembiasaan setiap minggu. Saya kira Bu, itulah yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi jawaban dari Ibu Armida. Intinya begini, bahwa penguatan karakter itu dikuatkan dengan melakukan kegiatan pembiasaan. Karena jika siswa sudah terbiasa, maka itu akan berlanjut di kehidupannya. Seperti di sekolah Bu Armida tadi, diadakan setiap hari Kamis, ada namanya Kamis Sorak, yaitu menyanyikan lagu Bugis. Kemudian yang kedua, untuk pembiasaan 5S, anak-anak dijemput di depan gerbang sekolah, kemudian bersalaman. Dan ya, tentu dengan melakukan kegiatan itu setiap hari, anak itu akan tertanam di dalam diri anak-anak walaupun tidak ada lagi perintah dari gurunya, Bu. Saya kira begitu. Bagaimana, Ibu Armida? Apakah bisa diterima atau masih ingin menanggapi pernyataan dari Ibu Fitriani? Ya, terima kasih atas jawaban dari Ibu Suryani dan Fitriani. Ya, saya sudah sangat memahami tentang hal itu, bahwa karakter siswa itu harus melalui pembiasaan. Karena kalau sudah melalui pembiasaan, maka anak-anak tanpa disuruh lagi, dia akan melakukannya itu. Ya, saya sangat setuju. Saya berterima kasih atas jawaban yang telah diberikan Ibu tadi. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok kami, yaitu kelompok 1? Silahkan raise hand yang ingin mengajukan. Ya, saya persilahkan kepada Ibu Sri Uli Saria. Silahkan, Bu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya ingin mendapat sedikit informasi bagaimana kiat-kiat Bapak Ibu mengenai pembiasaan-pembiasaan positif ini untuk menjaga nilai-nilai luhur agar tetap tertanam dan menjadi kebiasaan bagi murid-murid. Oke, betul, setiap sekolah pasti menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif bagi siswa-siswi. Nah, yang menjadi masalah ya, kendala, terkadang anak-anak ini hanya bisa dikatakan patuh di lingkungan sekolah. Kembali ke rumah, nilai-nilai luhur ini seakan apa ya? Kalau kata orang tua, "Mataumui ku guruna tapi ku tomatuana." Kadang saat ada rapat guru atau pertemuan-pertemuan, orang tua terkadang malah meminta tolong ke gurunya untuk menyampaikan, "Bu, tahu dameni mapak kue idi nang kelinga ki, kuya madari nang kelinga Kak." Nah, padahal kita ini di sekolah sudah berusaha melakukan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah juga sudah terlihat, oh ya ini sudah terbiasa. Tapi kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah ada kiat-kiat lain agar nilai-nilai luhur ini betul-betul tertanam pada karakter siswa-siswi kita, bukan hanya sebatas di sekolah, sebatas untuk mendapat penilaian dari gurunya. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Ibu Sri Uli yakni bagaimana kiat-kiat Bapak Ibu untuk menjaga nilai-nilai luhur yang tertanam di kepribadian siswa yang biasanya hanya diterapkan di sekolah. Bagaimana dengan anggota kelompok 1? Adakah yang ingin memberi tanggapan mengenai pertanyaan Ibu Sri Ulia? Ya, silakan Ibu Selvi Manisari. Baik, mungkin di sini saya cuma mau berbagi pengalaman sedikit terkait hal yang disampaikan tadi sama Ibu Uli. Di sebelumnya di sekolah lama itu setiap kelas kami membentuk Tudang Sipulung, di mana Tudang Sipulung ini aktif di mana selain aktif di sosial media WA, grup WA, kita juga aktif bertemu di sekolah minimal 1 kali dalam 1 bulan. Makanya setiap Tudang Sipulung di sekolah itu ada yang namanya arisan Tudang Sipulung sesuai angkatan. Nah, di situ kita bahas apa-apa saja permasalahan yang dihadapi oleh orang tua siswa terkait siswa kita sendiri.
kemarin itu yang paling banyak keluhannya mengenai penggunaan handphone, di mana mungkin anaknya kalau di rumah dari pulang sekolah sampai tidur kembali itu HP-nya tangannya tidak lepas dari handphone. Nah, dari situ kita melakukan pertemuan tudang sipulung, di mana dalam tudang sipulung tersebut kita juga libatkan siswa. Jadi siswa bisa mendengar apa keluhan dari orang tuanya, kemudian kita sepakati bersama seperti apa jadwal penggunaan handphonenya di rumah. Karena kata orang tua seperti yang dikatakan tadi Ibu Uli, siswa itu hanya mau mendengar teguran dari guru ketimbang orang tuanya. Jadi di situ kita buat kesepakatan bersama, di mana siswa mengusulkan, orang tua juga mengusulkan. Jadi semua suara harus didengarkan sehingga ditarik satu kesimpulan, di mana siswa bisa menggunakan handphone dalam satu hari setelah pulang sekolah itu 3-4 jam per hari. Nah, meskipun awal-awal penerapannya itu masih ada siswa yang merengek sama orang tuanya. Mungkin kalau orang tuanya sudah jengah mendengar anaknya merengek dikasih lagi handphone, tapi lama-kelamaan itu siswa menjadi terbiasa karena selain dapat teguran dari rumah ketika mereka datang ke sekolah, karena disampaikan sama orang tuanya mungkin, Bu tadi si A main handphone di rumah lewat dari jam yang telah disepakati, seperti itu. Jadi lama-kelamaan anak tersebut juga mematuhi aturan yang telah dibuat sebelumnya. Mungkin itu Bu, mungkin harus diperbanyak lagi sosialisasi atau pertemuan dengan orang tua bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut. Mungkin itu dari saya Bu, terima kasih. Itulah tadi tanggapan dari Ibu Selvi Mandasari. Di sini intinya komunikasi dengan orang tua. Jika komunikasi dengan orang tua bersama guru terbangun, maka siswa akan merasa diperhatikan. Salah satunya contoh tudang sipulung bersama dengan orang siswa 1 kali sebulan. Komunikasi yang sangat penting karena jika orang tua sudah terlibat, pasti anak-anak akan merasa bahwa orang tua saya dan guru saya selalu ada interaksi. Jadi tentu anak-anak akan merasa segan, begitu Bu. Bagaimana Ibu Sri Ulisaria? Ya, terima kasih atas jawabannya dan kiatnya. Saya rasa sangat menarik dan mungkin saya bisa coba terapkan di sekolah saya. Walaupun kami memang di sekolah itu susah berinteraksi dengan orang tua karena di wilayah kami itu tidak ada jaringan. Jadi betul-betul komunikasi dengan orang tua itu hanya pada saat pertemuan. Tidak ada grup kelas dan sebagainya. Tapi itu akan menjadi catatan untuk kami untuk diterapkan sesuai dengan kondisi wilayah sekolah kami. Terima kasih banyak Ibu. Baik, mungkin di antara Ibu kelompok 2 masih ada yang ingin mengajukan tanggapan. Saya persilahkan. Bagaimana Ibu Ekawati? Ya. Saya persilahkan Ibu Erwana Munawar. Silahkan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit ada pertanyaan tentang budaya 3S tadi yang dalam bahasa Bugis itu sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inge. Yang saya tanyakan di sini, saya ingin cuma sedikit pencerahan tentang perbedaannya sipaka tahu dan sipaka lebih yang diterapkan di sekolah Bu. Contohnya yang diterapkan di sekolah tentang bahasa Bugisnya itu yang sipaka tahu dan sipaka lebih. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan dari Ibu Erwana Munawar mengenai budaya 3S yaitu perbedaan mendetail tentang kegiatan yang dilakukan di sekolah yang berhubungan dengan sipaka tahu dan sipaka lebih. Saya persilahkan kepada anggota kelompok saya untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Erwana. Silakan.
Saya persilahkan kepada Pak Adil. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Purwana bahwa apa maksud dari sipakatau sipakalebih di sekolah. Jadi kalau kita lihat sipakatau berarti itu kita memanusiakan manusia. Maksudnya mungkin seperti itu. Jadi ketika siswa berada di lingkungan sekolah, jadi budaya sipakatau ini itu kita bisa memberikan contoh bahwa antar siswa itu harus saling manusia, maksudnya di sini contohnya tidak membuli temannya sendiri seperti itu contoh kecil. Kemudian yang kedua tadi sipakalebih. Nah, jadi sipakalebih ini itu kita di sini antar siswa itu seharusnya di dalam lingkungan sekolah, ya semoga saya tidak salah, saling menghormati antar teman dengan teman yang lain. Seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Arwana, apakah bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Saya sudah sangat mengerti tentang perbedaan antara sipakatau dan sipakalebih. Dan insya Allah akan diterapkan di sekolah kami. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok kami? Ya, saya persilahkan kepada Ibu Sahriani. Silahkan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kegiatan yang penerapan pembiasaan tadi itu ada gotong royong ya yang Bapak Ibu terapkan di sekolah. Jadi saya mau menanyakan apakah ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong di sekolah Bapak Ibu? Dan bagaimana solusi untuk tantangan tersebut. Itu saja mungkin Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik Bu. Adapun pertanyaan dari Ibu Sahriani tadi, apakah ada tantangan pada saat melaksanakan kegiatan gotong royong dan apa solusinya? Bagaimana dengan anggota kelompok 1? Apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, saya persilahkan kepada Ibu Asira terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi dari pertanyaan Adinda Sahriani. Adapun di sekolah, saya ambil contoh di sekolah saya karena sekolah saya itu murid terbanyak di Kecamatan Maririawa juga, termasuk juga muridnya ya biasa kalau siswa itu bandel-bandel ya, kalau disuruh biasa menyuruh juga ya. Jadi di sini adapun di sekolah saya itu setiap ruangan yang akan dibersihkan seperti perpustakaan, WC atau ruang guru itu diberikan sejenis kertas jadwal. Jadi ditempelkan memang di setiap ruangan itu bahwa hari ini tugasnya kelas ini untuk membersihkan. Jadi mereka sudah terkontrol bahwa mereka hari ini tugasnya kelas 4, besok tugasnya kelas 6 di ruang perpustakaan, ruang guru kelas 5, ruang sholat kelas 4. Jadi mereka sudah diatur. Jadi mereka sudah paham. Jadi dalam hal ini mereka sudah tidak dikontrol lagi. Jadi pada saat mereka datang, mereka sudah mengerti bahwa ini adalah tugas saya di sini, tempat saya untuk bekerja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan Pak Adil. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin hampir sama dengan jawaban Ibu Asira tadi, bahwa bagaimana solusi dari kegiatan yang ditanyakan tadi oleh Ibu Sahriani, bahwa ketika di sekolah
seperti di sekolah kami di sini, kita memberikan tanggung jawab sekecil mungkin kepada anak-anak. Ya, misalnya kalau di sekolah kami kita itu memberikan wilayah-wilayah kepada seluruh kelas untuk bergotong royong. Misalnya kelas 1 wilayahnya berada di kantor sampai belakang kantor, seperti itu. Begitu juga dengan kelas 2 misalkan wilayahnya di kelas 2 dan di lapangan depan kelas. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita memberikan coupling-coupling seperti itu kepada anak didik kami. Dan setelah itu kita berikan lagi di kelas untuk guru kelasnya masing-masing. Misalnya saya memberikan pembagian lagi, saya coupling lagi, saya bagi lagi tugasnya di kelas 4. Misalkan dalam couplingnya tersebut saya bagi 3 kelompok lagi, bahwa untuk anak ini di tempat ini, coupling ini, kemudian kelompok kedua coupling ini, kelompok ketiga coupling ini. Jadi sudah terbagi tugas untuk bergotong royong, ya. Kemudian untuk piket kan kita tidak masalah karena itu tugas dari petugas piket sehari-hari. Jadi seperti itu, Bu, dari saya. Terima kasih. Baiklah, merangkum jawaban dari Ibu Asira dan Muhammad Adil, bahwasanya salah satu solusi yang bisa kita buat agar gotong royong itu terlaksana dengan baik, yang pertama yaitu membuat jadwal piket agar siswa mengetahui tugasnya masing-masing, sehingga secara tidak langsung tanggung jawabnya akan terpenuhi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan pembagian tugas kepada siswa-siswa di sekolah. Bagaimana Ibu Sahriani? Apakah bisa diterima jawaban dari Ibu Asira dan Muhammad Adil? Baik Bu, saya sudah menerima jawaban dari Ibu Asira dan Bapak Muhammad Adil. Jadi mungkin di suatu saat nanti di sekolah saya menemukan tantangan seperti tadi, jadi saya bisa menerapkan solusi yang diberikan dari Ibu Asira dan Bapak Muhammad Adil tadi. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Karena anggota kelompok 2 rata-rata sudah memberikan pertanyaan, jadi diskusi ini akan kami tutup. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam diskusi hari ini. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita telah melihat betapa pentingnya pendidikan yang berakar pada konteks sosiokultural. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan jati diri yang kuat berdasarkan nilai-nilai budaya kita. Mari kita terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam peran kita masing-masing. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dengan menghargai dan mengintegrasikan budaya lokal dalam pelajaran, kita tidak hanya mempersiapkan generasi yang cerdas intelektual, tetapi juga berkarakter budaya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadikanlah setiap interaksi kita sebagai kesempatan untuk mendidik dan belajar. Tetap semangat dan mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang memanusiakan manusia. Sebelum saya menutup diskusi ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Setiap satu Bapak Ibu menjawab cakep, setiap satu bait ya Bapak Ibu, supaya tidak mengantuk. Ke pasar pagi membeli bunga. Cakep. Hingga mekar di teman desa. Diskusi kita penuh makna, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya diskusi kelompok 1 presentasinya, tapi sebelum nanti sekalian saya berikan penguatan ya di setelah kelompok
2 nanti mempresentasikan. Hanya ada satu pertanyaan saya untuk kelompok 1. Tadi ini ada hal yang menarik. Ketika tadi yang bersinggungan tentang gotong royong dalam penerapan gotong royong di sekolah, atau dalam bahasa Bugisnya itu asiwolong-polongan. Nah, dalam proses ini tadi sempat ditanyakan oleh Ibu Sahariani terkait dengan tantangan dan solusinya. Dan ini juga menjadi sebuah poin ya untuk diskusi kita, karena tantangan dan solusi ini menjadi salah satu rubrik dalam penilaian. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait dengan membuat jadwal itu, apakah Ibu Bapak tadi dari kelompok 1 ini membuat jadwal untuk gotong royong itu berdasarkan kemauannya guru, ataukah itu disepakati bersama siswa, ataukah mungkin siswa lah yang menetapkan itu sendiri jadwalnya? Silakan coba langsung dielaborasi refleksinya pada kesempatan ini. Ya. Silakan Ibu Asira. Terima kasih Bu. Kalau di sekolah saya biasanya kita berbicara dengan guru, kemudian kita menyampaikan kepada siswa di kelas kita sebelum, karena di kelas itu biasanya anak-anak banyak, misalnya contoh saya di kelas 4 itu jumlahnya ada 28 anak. Jadi biasanya itu dalam misalnya kelas 4 itu khusus untuk perpustakaan. Karena kan di kelas juga ada jadwal piket khusus kelas Bu. Jadi yang tidak bertugas di kelas itu kita geser ke perpustakaan. Jadi dibuatkan sebelumnya itu kita berembuk dengan guru-guru, karena ini adalah ruangan yang banyak. Jadi berembuk, setelah itu dibagikan bahwa kelas 4 khusus perpustakaan, kelas 5 khusus untuk ruang guru, kantor, karena ruang guru dan kantor itu ada berpisah, kemudian ruang sholat kelas 6. Jadi seperti itu Bu. Jadi dibagikan dalam satu kelas itu ada 3 kelompok anak dibagi untuk setiap ruang. Jadi tidak setiap hari dalam kelas itu berganti-gantian sesuai dengan jadwal piketnya Bu. Makasih. Jadi yang membuat itu adalah guru ya, Bu Asira? Iya Bu. Iya. Oke, kita dengarkan dulu pendapatnya Ibu Fitriani. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Bu atas kesempatan diberikan. Terkait dengan kegiatan gotong royong, kalau di sekolah saya Bu, kita mengadakan pertemuan dulu dengan anggota guru. Dengan guru, kemudian kita membagi kegiatan ini berdasarkan dengan kemampuan anak-anak. Misalnya kelas 1 khusus untuk daerah yang agak-agak ringan di situ Bu. Jadi kita bekerja bersama di situ. Kemudian misalnya kelas 1 misalnya di daerah misalnya khusus di belakang kelasnya begitu Bu. Kemudian misalnya kelas yang tinggi kelas 4 khusus di depan, karena kebetulan di depan sekolah saya ada selokan Bu di situ. Jadi di situ yang bekerja di situ khusus kelas tinggi Bu. Kelas 4, 5, 6. Dan kebetulan juga di belakang ada tempat sampah. Jadi biasa di situ sampah-sampah di situ berserakan. Jadi setelah kita melakukan pembagian, kita semua siswa itu mengerjakannya sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Namun jika daerah yang kewalahan, semua ikut membantu. Termasuk juga kita guru-guru bisa juga ikut membantu di situ anak-anak. Saya kira Bu, ada tambahan sedikit Bu. Soal gotong royong bersama di sekolah saya itu biasanya dilakukan pada hari Jumat. Ada namanya kerja bakti pada saat selesai melakukan aktivitas senam. Jadi anak-anak semua dikeluarkan untuk bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Dibagi sesuai dengan kelasnya dan dikoordinasi oleh guru kelasnya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Asir. Ada yang mau ngasih pertanyaan? Menyampaikan pendapatnya? Oke. Baik, terima kasih banyak atas pandangan dari Bu Asira dan Bu Fitri terkait dengan ini pembagian jadwal gotong royong. Ini masih ada yang yang masih saya sedikit terpikirkan ini untuk mengaitkan ya antara pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam hal ini menuntun
Jadi ketika misalnya kita sifatnya masih menjadwalkan, apakah menurut Ibu Bapak sekalian ini saya mencoba ya, apa namanya, saya ingin mengajak teman-teman Ibu Bapak sekalian untuk kita berefleksi terkait dengan ini. Menurut Ibu Bapak, apakah dengan itu bertentangan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam hal ini menuntun, ataukah mungkin ada menuntun dalam hal lain yang Ibu Bapak maksudkan dalam proses pembuatan jadwal? Ini saya di pembuatan jadwal ini dulu ya, pembuatan jadwal pikir dan pembagian-pembagiannya itu tadi, dengan pelibatan tanpa melibatkan murid dalam perumusan kelas ini, tempatnya ini, dan ini sebagainya. Oke, Ibu Sahriani, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi pendapat saya, sebelum sekolah saya itu masuk di dalam program sekolah penggerak, jadi saya juga melakukan kegiatan itu persis dengan Ibu Asira tadi dengan Ibu Fitriani. Tetapi dengan belajar di program sekolah penggerak itu, maka kita mengulang kembali bagaimana cara kita merumuskan melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah. Jadi caranya di sekolah, kalau di sekolah saya itu Bu, kami guru berdiskusi, mengajak siswa untuk berdiskusi santai, bisa di dalam kelas, bisa juga di luar kelas. Jadi kita mengajak siswa berkumpul, berdiskusi bersama kegiatan pembiasaan apa yang akan kita lakukan. Jadi di sekolah saya itu setiap hari Jumat ada yang namanya pembiasaan Jumat bersih. Jadi kita menuntun anak memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada anak, bagaimana kita maunya kerja baktinya itu hari apa, misalnya. Kemudian siswa kelas 1 itu maunya membersihkan di daerah mana, kelas misalnya fase B 3-4 maunya di daerah mana, begitu juga dengan fase C. Jadi kita menuntun anak, setelah menuntun anak dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu, maka timbullah nanti suatu kesepakatan. Jadi kita bersama siswa itu menyepakati bersama kegiatan tersebut. Jadi kita tidak memforsir anak itu si kelas misalnya si fase A di daerah ini untuk membersihkan, fase B-nya di sini. Jadi kita menuntun anak itu berdiskusi santai di mana siswa itu bisa melaksanakan tugasnya. Mungkin itu Bu sedikit dari saya. Oke, baik. Sangat tercerahkan ya Ibu Sahriani. Terima kasih banyak. Ini karena dari sekolah penggerak, artinya esensi guru penggerak itu dapat sekali. Baik, teman-teman, ini menjadi poin penting buat kita bahwa dalam perumusan jadwal ataupun apapun itu dengan penting bagi kita untuk melibatkan murid di dalamnya. Dan ini sangat menarik. Ini bisa menjadi referensi buat kita bersama, dan ini menjadi praktik baik juga ya. Kalau selama ini kita selalu menjadwalkan kegiatan kerja bakti misalnya tanpa pelibatan murid di dalamnya. Nah, tadi ada salah satu praktik baik yang ditunjukkan oleh Bu Sahriani, kenapa tidak kita mendiskusikan itu dengan murid-murid kita. Nah, walaupun sebenarnya ada juga tadi hal yang menarik tadi dikatakan Bu Asira dan Bu Fitri, bahwa sebenarnya kita dalam perumusan jadwal itu, perumusan lokasi atau titik-titik dalam kerja bakti itu, gotong royong, untuk menumbuhkan karakter gotong royong ke murid kita itu, tetap memperhatikan fisik mereka. Misalnya kelas 1 atau kelas yang rendah ditempatkan di tempat yang tidak terlalu ekstrim tempatnya. Untuk kelas tinggi yang ya mungkin ada selokannya dan sebagainya. Kita tetap memperhatikan itu. Tetapi ada hal yang menarik di sisi lain terkait dengan itu Ibu Bapak, bahwa murid perlu pelibatan dalam menentukan di mana mereka ingin bekerja. Nah, tentu setiap fase atau setiap jenjang kelas ini kita libatkan di dalamnya dalam perumusan itu, sehingga nanti ketika mereka sendiri yang menentukan, ada perwakilan kelas ya misalnya kita libatkan, lalu kemudian mereka sendiri yang menentukan, Bu bagaimana ke kelas 1 di lokasi ini, kelas 2 di lokasi ini,
Nah, tanggung jawab itu akan akan timbul tanpa terperintahkan. Jadi tanggung jawab itu akan ada pada murid kita dan itu bisa menjadi ini ada kaitannya dengan modul lain nanti ya Ibu Bapak ya, namanya kepemimpinan diri, kepemimpinan murid. Jadi sebenarnya kita mendorong kepemimpinan murid kita untuk bertanggung jawab. Karena kenapa mereka bertanggung jawab? Karena ada rasa memiliki. Kenapa mereka punya rasa memiliki? Karena mereka dilibatkan dalam prosesnya. Jadi itu tadi ya. Terima kasih Ibu Sahriani ya sudah berbagi praktik baik. Oke, baik Ibu Bapak, kita lanjut ke kelompok 2. Nanti akan saya berikan penguatan secara menyeluruh terkait dengan paparan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silakan saya serahkan kepada moderator kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua yang ada di sini kesehatan, kesempatan untuk mengikuti acara siang hari ini, dan tak lupa kita memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Fasil, Ibu Fasilitator, Ibu Rahmaniar, yang kami hormati Bapak Muhammad Irwan dan Ibu Andi Eka Purnamasari sebagai pengajar praktek yang masih sempat hadir, atau Pak Irwan tadi bergabung ya. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu dan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan kami kelompok 2. Ibu Ekawati sebagai penyusun bahan dari presentasi dan Ibu Sahriani nanti sebagai presenter materi atau pembawa materi, dan Ibu Armida nanti sebagai penyangga atau penjawab, dan Ibu Sri Ulisaria juga sebagai penjawab, dan saya sendiri sebagai moderator. Kami pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada pertemuan kemarin tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengenai tentang konteks sosial kultural budaya di daerah dan bertujuannya sebagai nilai-nilai kultural yang ada di daerah kami. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan untuk Ibu Sahriani mempresentasikan hasil diskusi yang kemarin. Ibu Eka silahkan ditampilkan dulu slide-nya. Tunggu ya. Sudah kelihatan? Belum, Dek. Belum. Oh, ya. Belum, Bu. Belum. Sudah? Belum, Dek. Belum. Aduh. Kenapa tidak mau ini? Mana Ibu Selfie? Selfie, bantu dulu Selfie. Oke, kirim Ibu filenya di grup, nanti saya bantu share screen kan kalau tidak bisa. Oke. Bu Sahriani saja Atau saya yang share screen saja. Oh ya. Bisa. Ya, tunggu ya. Tunggu dulu Bu, baru saya buka materinya.
Innallaha ma'as sabirin. Siapa sih Uji Mardi? Baru proses. Ya, sabar. Sudah tampil Kak, Bu? Belum, Bu. Belum, Dek. Belum, Dek. Belum, Pi? Iya. Ya. Jaringan. Ya, oke. Sudah masuk? Sudah? Belum, Bu. Fotomu tama nih. Tunggu dulu. Hentikan. Oke. Sudah tampil? Sudah tampil? Sudah, Bu. Iya, Sudah. sudah, Dek. Kalau diperbesar. Ya. Bagaimana Bu? Jelas tampilannya? Ya, jelas. Ya, jelas. Oh ya, jadi saya langsung ambil alih saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi hari ini saya akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kolaborasi kami, hasil diskusi kami beberapa hari kemarin. Jadi perkenalkan ini dari kelompok 2 fasilitator Ibu Rahmaniar, kemudian pengajar praktik kami Bapak Muhammad Irwan, kemudian ada Ibu Irwana, Ibu Armida Sahriani atau saya sendiri, kemudian Ibu Ekawati dan Ibu Sri Ulizaria. Jadi budayakan 3S, senyum, salam, dan sapa. Tujuan pembelajaran, peserta mampu mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah asal Anda dalam upaya menebalkan konteks diri atau kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan anggota masyarakat, Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya yang dapat menjadi kekuatan. Pertanyaan pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam pemikirannya, menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia baik dalam kehidupan masyarakat maupun berbudaya. Hal ini sesuai dengan konteks daerah di Kabupaten Sopeng,
kearifan budaya lokal yang ada di daerah kami, yaitu Asitulutulungeng, adalah bagian dari kehidupan berkelompok masyarakat Bugis dan merupakan warisan budaya bangsa. Asitulutulungeng yang artinya tolong menolong atau gotong royong, nilai dan perilaku asitulutulungeng bagi masyarakat setempat sudah menjadi pandangan hidup dan tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan nyata. Jadi asitulutulungeng atau tolong menolong atau gotong royong memiliki nilai-nilai, yaitu nilai kebersamaan, nilai rela berkorban, nilai tolong menolong, dan nilai peduli sosial. Ya. Kearifan budaya daerah lain yang masih sangat melekat yaitu budaya Mapetetobola yang mencerminkan sifat-sifat kerakyatan seperti kekeluargaan, kekompakan, dan keberanian yang dilandasi kebenaran. Contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks di sekolah dan kelas. Nilai kebersamaan. Contoh kegiatannya yaitu kegiatan piket harian siswa untuk bersama-sama membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian nilai tolong menolong, contohnya membantu Bapak Ibu guru atau menjenguk teman yang sakit. Kemudian nilai rela berkorban yaitu menanamkan kepada siswa untuk bersikap rela, misalnya mengganti piket teman yang sedang sakit. Kemudian nilai peduli sosial yaitu menjalin pertemanan tanpa membedakan atau memandang suku, ras, dan agama. Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan semangat peduli terhadap sesama dan lingkungan. Multikultural budaya yang ada di Kabupaten Sopeng akan menunjang pengembangan nilai-nilai luhur yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Sebagian besar masyarakat Sopeng telah menunjukkan wujud nyata penerapan nilai toleransi, gotong royong, nasionalisme, dan kejujuran. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak seperti perumpamaan pada padi akan tumbuh jika dikembangkan dengan cara menanam padi. Kita menuntun anak sesuai dengan karakteristik, bakat, minat, dan kebutuhannya. Kemudian kaitannya dengan nilai luhur kearifan lingkungan, salah satunya yaitu keberagaman dalam lingkungan sekolah. Penguatan karakter sebagai individu, misalnya kemerdekaan untuk memilih, sementara sebagai anggota masyarakat, murid bisa menghargai karya seni yang dihasilkan temannya. Pertanyaan ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Jadi kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita para pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya. Terakhir, gotong royong. Dalam bergotong royong kita terapkan 3S, si pakai tahu, si pakai lebih, si pakainya. Dimulai dari diri sendiri, kemudian penanaman konsep pada siswa dengan melakukan pembinaan dan pembiasaan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin itu Bu hasil kolaborasi kami dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Jadi itulah tadi paparan tentang hasil kelompok diskusi kami yang tentang menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah ASA yang relevan. Tadi pada kesempatan ini untuk mempersingkat waktu, kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, silakan Ibu Fitriani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan di mana tadi di sini dipresentasikan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan semangat peduli terhadap sesama dan lingkungan. Di sini saya meminta apa contoh penerapan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana dari anggota kami kelompok 2, apakah ada yang bisa memberikan jawaban tentang pertanyaannya, contoh penerapan peduli terhadap sesama? Ya, silakan Ibu Armida. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tadi Ibu Fitriani, di mana Ibu Fitriani menanyakan bahwa untuk penerapan dari peduli sosial, begitu ya Bu? Ya, saya akan mencoba menjawab begini Bu. Contoh penerapan peduli sosial tadi yang telah dijelaskan oleh rekan kami Ibu Syahriani tadi, misalnya tidak memandang antara suku dan agama atau ras. Kemudian seperti contoh di sekolah kami, kebetulan di sekolah kami itu ada agama lain selain dari agama Islam, ada agama dari Tolotang, ya, Tolotang, agama Hindu. Jadi di sini kami di kelas itu pada saat kami misalnya mau mengadakan pembacaan doa, di sini kami suruh teman untuk yang memimpin agama Islam dulu, kemudian dari yang agama Hindu juga, karena di sana ada dua orang dari kelas kami yang kebetulan agama Hindu. Jadi kami mempersilakan juga untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian kami juga di dalam kelas itu tidak membedakan yang mana ini, misalnya pada saat hari Jumat kami juga mengadakan misalnya Jumat berbagi. Nah, di sini kami tidak membedakan, kami memberikan semua rata-rata kepada siswa kami di dalam kelas, tidak mempedulikan suku dan agama. Mungkin seperti itu jawaban untuk sementara. Terima kasih. Bagaimana Ibu Fitriani jawaban dari kelompok kami, dari Ibu Armida? Jadi yang Ibu tadi utarakan yaitu mengenai semangat peduli terhadap sesama. Ini bisa dilihat dari perbedaan suku dan agama. Dan yang saya tanyakan tadi Bu, sesama dan lingkungan. Jadi terhadap lingkungan yang bagaimana itu contoh penerapannya Bu? KB bisa diulangi dulu kembali Bu pertanyaannya? Karena soalnya di sini ada suara asan. Pertanyaannya tadi, contoh penerapan semangat peduli terhadap sesama dan lingkungan.
Jadi yang saya minta di sini kan tadi sudah dijelaskan terhadap sesama. Jadi bagaimana kalau penerapannya sesama terhadap lingkungan? Baiklah, saya akan ya silakan Ibu Suryani. Iya, jadi terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang Ibu minta itu penerapannya di lingkungan atau di lingkungan sekitar ya. Jadi salah satu contohnya yaitu misalnya apabila kita menjadi relawan, ya misalnya relawan untuk di panti asuhan atau di rumah sakit, itu kan suatu tindak kepedulian kita. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa menawarkan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Misalnya tetangga kita lagi sakit, kita bisa membawakan makanan kepada tetangga kita. Itu adalah wujud peduli kita kepada lingkungan kita atau tetangga kita. Mungkin itu Bu sedikit dari saya. Ya, saya akan tambahkan juga sedikit Bu tentang kepedulian tadi sama lingkungan, sama persis dengan jawabannya Bu Suryani tentang karena di Madining saya, kampung saya itu Bu terkenal itu di Kabupaten Sopen selalu dilanda banjir. Kalau di Batu-Batu ya. Jadi di sini kepedulian terhadap sesama, jika misalnya di kampung kami terjadi banjir, sering ada keluarga yang rumahnya tergenang air tidak bisa ditempati lagi. Jadi kepedulian kami itu kami memanggil keluarga ke rumah kami untuk beristirahat 2 hari atau 3 hari lah. Disitulah kami disitulah kami sangat peduli pada keluarga kami, membantu dengan cara membawakan makanan. Karena otomatis kan kalau terjadi banjir di kampung kami itu tidak ada lagi aktivitas yang daerah yang terkena banjir di Madining kami, di Madining ini. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu Fitriani, apakah jawaban kami sudah diterima atau bagaimana Bu? Iya, terima kasih atas jawabannya Bu. Iya, terima kasih. Saya kira sudah cukup Bu. Iya, kasih. Ya. Baiklah, saya persilakan dari anggota kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Ibu Asira, persilakan. Ibu Asira atau Muhammad Fadil? Ibu Asira, silahkan. Oh, tidak aktif mikrofonnya. Sorry. Saya ada sedikit tambahan sebelum saya mengajukan pertanyaan tadi. Sebelumnya saya mengajukan pertanyaan tentang tadi pertanyaan dari teman saya tentang peduli dengan lingkungannya. Ini kan berkaitan dengan anak didik kita ya. Biasanya itu ada kejadian di sekitar kampung kita, apalagi tepatnya Madining, tempatnya Ibu Werwana, biasa ada keluarga yang mengalami musibah. Di sini biasa di sekolah kami itu kita mengajak siswa untuk mengumpulkan dana untuk membantu masyarakat yang ada di kelurahan Desa Madining yang terkena musibah. Begitu Bu, saya tambahkan sedikit ya. Kemudian ada pun pertanyaan saya, yaitu tentang tadi ada materi yang disampaikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak seperti perumpamaan pada padi akan tumbuh jika dikembangkan dengan cara menanam padi. Kita menuntun anak sesuai dengan karakteristik, bakat, minat, dan kebutuhannya. Kemudian kaitannya dengan nilai luhur kearifan lingkungan. Salah satunya itu keberagaman dan dalam lingkungan sekolah. Penguatan karakter yaitu penguatan karakter sebagai individu, misalnya kemerdekaan untuk memilih. Di sini saya
belum terlalu memahami apa maksud dari kalimat yang kemerdekaan untuk memilih. Bisakah diberikan contoh secara spesifik maksud dari kalimat ini yang sesuai dengan perilaku siswa-siswa kita atau peserta didik kita di sekolah? Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Saya persilakan dari kelompok 2. Apakah yang ada bisa untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Asira? Tentang penjelasannya tadi tentang kalimat memilih dari paparan karena belum jelas bagi Ibu Asira. Ya, silakan Ibu Sri Uli Saria. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya langsung saja ke inti pertanyaannya. Kata dari kemerdekaan untuk memilih. Sebelumnya sudah banyak sekali contoh bagaimana kita semua berusaha untuk memerdekakan siswa untuk memilih. Salah satu contoh paling sederhana itu pada saat penyusunan jadwal piket harian. Jadi saat pembagian kelompok, siapa yang membersihkan kelas hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, itu bukan langsung gurunya yang menentukan, tapi kita berdiskusi dengan siswa, mereka nyamannya datang lebih awal di hari apa, bersama siapa. Ini bukan berarti anak-anak dibiarkan untuk memilih teman sendiri seenaknya, tapi dengan hasil diskusi. Contoh lainnya lagi saat pemilihan ketua kelas. Bukan guru yang menunjuk siapa ketua kelasnya, tapi anak-anak dipersilahkan untuk memilih sendiri siapa yang ingin dijadikan ketua dalam kelasnya. Contoh lain seperti yang di sekolahnya Bu Sahriani tadi, mereka sudah menerapkan tentang pembagian kelompok kerjanya, lokasi pekerjaannya, hari apa diadakan hari Jumat bersihnya, walaupun mungkin bukan hari Jumat ya, itu melalui diskusi dengan siswa untuk memilih. Mungkin cukup seperti itu. Jika ada tambahan dipersilahkan. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Bagaimana Ibu Asira? Apakah jawaban dari ini masih ada tambahan dari kelompok kami, yaitu Ibu Ekawati. Ya, silakan Bu. Silakan tambahkan. Apa kedengaran suara saya, Bu? Ya, oke. Ya, sedikit tambahan dari saya kaitannya di mana di sini kemerdekaan untuk memilih ya, di mana kita sebagai seorang peserta seorang pendidik, kita menuntun anak-anak sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Kaitannya dengan Merdeka Memilih ini, di mana kita menuntun anak-anak untuk memilih keterampilan atau mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Misalnya dalam kegiatan keolahragaan, begitupun dengan kegiatan berkesenian. Kita tidak memaksakan peserta didik untuk harus memilih kegiatan kesenian, begitupun dengan kegiatan keolahragaan. Jadi kita memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih sesuai dengan minat dan keterampilannya. Terima kasih. Masih ada tambahan? Terima kasih, Bu. Iya. Armida. Jadi bagaimana, Ibu? Oh, Ibu Armida, ya silahkan Ibu Armida. Baik, terima kasih. Saya langsung saja, mungkin cuma menambahkan tadi dari Ibu Eka, sama ya, kemerdekaan untuk memilih, artinya kita memberikan ruang bagi siswa kita untuk memilih sesuai dengan minat dan karakter masing-masing siswa. Seperti contoh tadi yang menari, mengikuti ekstrakurikuler, menari. Kemudian misalnya kegiatan olahraga juga, kemudian kegiatan pramuka, kegiatan ekstrakurikuler pramuka, itu siswa
diberikan ruang untuk memilih sesuai dengan karakternya itu. Apakah dia memilih menari, pramuka ataupun olahraga. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi bagaimana Ibu Asira? Apakah jawaban dari kami sudah cukup jelas? Ya, jelas sekali. Baik, jadi saya sedikit menyampaikan bahwa saya ingin bertanya, apakah karena sekolah saya bukan sekolah penggerak ya, tapi di sekolah saya itu sudah ada namanya kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini ada yang namanya kegiatan P5. Apakah di kegiatan P5 ini jika kita akan lakukan, pasti kita menanyakan kepada siswa kita apa yang dia sukai, apa yang dia ingin lakukan. Apakah ini termasuk dalam kemerdekaan untuk memilih? Apakah sudah termasuk? Saya cuma bertanya. Silakan. Ya, Adinda Sahriani, sekolah penggerak ini. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya menambahkan sedikit pertanyaan dari Ibu Asira. Jadi pelibatan siswa dalam memilih tema atau kegiatan yang akan kita lakukan pada P5 itu termasuk kemerdekaan untuk memilih. Jadi kita libatkan siswa Bu, jangan cuma kita sebagai guru yang menentukan tema apa yang akan kita mau perbuat dalam satu semester itu misalnya. Tapi kita itu harus melakukan ada yang namanya kan tahap pengenalan, kemudian kontekstualisasi, kemudian aksi, refleksi dan tindak lanjut pada alur P5. Jadi dalam pengenalan itu kita berdiskusi santai dengan siswa bahwa kita melibatkan langsung siswa bagaimana anak-anak semester ini kita mau memilih tema apa. Jadi tidak secara langsung bahwa guru yang menunjuk tema ini, tetapi kita mengarahkan siswa untuk memilih Bu. Jadi mungkin ini salah satu kemerdekaan untuk memilih. Jadi kita sebagai guru itu hanya bertindak sebagai fasilitator, menuntun siswa, mengarahkan siswa untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Terima kasih Bu. Kemudian tambahan sedikit, bahkan di sekolah kami itu melibatkan yang namanya orang tua siswa dalam kegiatan P5. Kenapa? Karena di sekolah penggerak itu ada yang namanya opsi yang harus kita capai. Nah, apabila kita melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan P5 tersebut, maka opsi kita itu termasuk opsi 4 atau sudah termasuk opsi yang paling tinggi. Mungkin itu Bu, terima kasih. Terima kasih Dinda. Ya, jadi yang kemarin ini proyek saya termasuk opsi keempat ya, karena melakukan proyek yaitu makanan tradisional. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan di sekolah saya. Terima kasih. Silahkan Dinda. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan jawaban. Kami persilakan lagi dari kelompok 1 ini dari tadi Pak Adil kuliah dari terus tanyanya. Ya, silakan Pak Adil. Silakan Pak Adil. Oke, terima kasih. Sedikit saja, Bu. Ya, karena saya ditugaskan jadi penanya, tapi duluan semua teman-teman yang bertanya. Terlambat. Oke, sedikit saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sesuai dengan pengalaman saya di sekolah, bahwa saya pernah mengajar di desa, kemudian saya mengajar sekarang di daerah perkotaan yaitu Kota Sopeng. Jadi pertanyaan saya yaitu apakah pembentukan karakter di siswa di kota dan di desa itu harus disamakan?
Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak, yaitu tentang apakah pembentukan karakter siswa di desa itu dan di kota disamakan. Tabe, apakah dari anggota ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan Ibu Sri Ulisaria. Mikrofonnya Bu. Tabe mikrofon tak Bu saya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab, tapi mohon maaf jika jawabannya kurang meyakinkan. Sederhana saja, dari awal kita sudah membahas bahwa dalam menuntun, dalam mendidik anak, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentu keadaan di perkotaan dan contohnya di sekolah saya, di daerah pegunungan, itu tentu sangat berbeda. Kalau di daerah pegunungan khususnya, karena saya mengajar di gunung tapi besar dan sekolah di daerah perkotaan, saya sangat merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Pertama kali saya datang di pegunungan untuk mengajar, itu masih sangat kental budaya tabe-tabenya. Jadi di situ kami hanya memberikan penguatan lagi, tidak lagi mulai dari awal untuk membiasakan, tapi kalau di daerah lingkungan sekolah dekat rumah saya, itu sudah hebat sekali ya anak-anaknya, karena kadang kita ada guru yang mengobrol, anak-anak malah lewatnya di antara gurunya, ini dia lewat saja. Kalau di pegunungan, di sekolah tempat saya mengajar itu jarang sekali, bahkan tidak pernah saya temui. Anak-anak bahkan akan jalan memutar, tidak berani lewat di depan gurunya. Nah, jadi di daerah perkotaan, hal-hal yang sederhana di daerah di siswa di pegunungan itu malah menjadi mahal di daerah perkotaan. Itulah yang kita gurunya harus kita harus mulai membiasakan dari awal hal-hal yang seperti itu. Intinya begitu, pasti akan berbeda. Karena kenapa? Kodratnya juga berbeda. Kodrat alamnya berbeda, lingkungannya berbeda. Terima kasih. Bagaimana dari penjelasan anggota kami Pak? Apakah Tabe Ibu Seriani? Ya, silakan Bu. Masih mau menambahkan sedikit tentang pertanyaan dari Pak Adil. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menambahkan jawaban dari teman saya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah pembentukan karakter siswa di desa dan di kota itu bisa disamakan? Kalau menurut saya Pak, perbedaan konteksnya saja sudah berbeda. Satu di desa dan satu di kota. Biasanya itu di desa yang paling dibentuk itu adalah seperti budaya gotong royongnya misalnya. Sedangkan kalau di perkotaan itu seperti kayak kedisiplinannya, kemandiriannya siswa, tapi semuanya itu punya tujuan pembentukan karakter yang sama, tujuannya sama, tapi pembentukan karakternya itu berbeda, di mana tujuannya itu kita sebagai guru membentuk individu yang bermoral, kita mau membentuk siswa yang berkarakter dan bertanggung jawab. Jadi pembentukannya itu mungkin cara kita ke siswa, menerapkan ke siswa itu berbeda, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Mungkin seperti itu Pak, sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya
atas jawabannya. Bagaimana Pak Adil? Apakah jawaban dari kami sudah cukup? Ya, terima kasih Bu. Dari jawaban dua Ibu tadi sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi pertanyaan berikutnya kami persilakan, apa atau masih ada yang mau bertanya dari? Ya silakan Ibu Suryani Dewi Sartika, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kita telah membahas mengenai karakter. Ada tadi beberapa budaya seperti sipakatau, sipakainge, sipakalebih, serta gotong royong di antara ada nilai peduli sosial. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana metode yang efektif yang bisa mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran? Begitu, Bu. Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya, Ya, Bu? bisa. Metode yang efektif untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran. Bagaimana dari kelompok 2, apakah ada yang bisa memberikan jawaban tentang bagaimana metode yang efektif untuk mengintegrasikan ke dalam pembelajaran? Iya. Ya, silakan Ibu Suryani. Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Suryani Dewi Sartika, yaitu bagaimana metode yang efektif untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Mungkin salah satunya, Bu, di kurikulum Merdeka ini yaitu bagaimana kita menerapkan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Di dalam pembelajaran itu harus diterapkan dimensi tersebut. Walaupun sebenarnya kan dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6, tapi tidak semuanya kita terapkan di dalam pembelajaran. Mungkin kita terapkan 1 atau 2 dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi kita menyisipkan penguatan karakter di dalam pembelajaran kita, baik di P5, baik di kegiatan intrakurikuler maupun di kokurikuler. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana, Ibu? Ya, terima kasih, Bu. Apakah jawabannya sudah cukup? Ya, terima kasih. Bagaimana, masih adakah dari peserta kelompok 1 yang ingin mengajukan pertanyaan? Oh iya. Sini ada sudah. Ya, terima kasih. Jadi waktu sudah habis. Ya, demikian. Jadi saya tutup, demikianlah tadi sesi tanya jawab dari antara kelompok 1 dan kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya diskusinya pada hari ini. Wah, seru sekali. Jadi 2 kelompok tadi yang sudah tampil ini menunjukkan keaktifan juga kolaborasi yang luar biasa. Cuma sebelum saya masuk ke penguatan, ada hal yang ingin saya tanyakan dulu ke kelompok 2 terkait dengan budaya asli Tulu-Tulungan. Yang ini menarik ya, karena tadi dicontohkan terkait dengan nilai-nilainya, lalu kemudian itu dikontekstualisasikan dan dihubungkan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi betul-betul kelihatan sesuai dengan pemantik yang ada. Hanya saja ingin saya tanyakan terkait itu, bagaimana Ibu Bapak ketika menerapkan ini, budaya asli Tulu-Tulungan ini atau asli Wolong-Polongan ini di kelas, apa tantangan kira-kira yang Bapak Ibu hadapi nantinya, dan bagaimana Ibu Bapak mencarikan
Ini solusi dalam penerapan itu, dalam menjawab tantangan tadi. Mungkin ada satu orang saja yang mewakili kelompokku. Ya, Bu Saryani silakan Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Mungkin tantangan yang bisa yang sering dihadapi di kelas itu dengan adanya budaya asyik tulung-tulungan, mungkin karena adanya siswa kita yang masih bersifat individualis, ya masih mementingkan dirinya sendiri, tidak mau menolong temannya. Terkadang Bu saya melihat siswa, misalnya ada siswa saya yang satu dia lupa bawa pulpen ke sekolah. Ada temannya yang satu yang membawa pulpen 2, tapi dia tidak mau meminjamkan kepada temannya. Jadi mungkin itu contoh tantangannya Bu. Kemudian solusinya, solusinya itu saya mendekati siswa saya memanggil keduanya duduk bersama, kemudian memberikan nasihat, saya bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik bahwa apakah sikap anak-anakku sekalian tadi sudah benar atau salah. Jadi mungkin begitu Bu dari saya. Ya. Baik sekali, terima kasih banyak ini Ibu Saryani. Memang saya melihat ini kita sepertinya sudah berada pada modul 3 ya. Ini yang Ibu Saryani lakukan itu sudah restitusi istilahnya. Jadi ada nanti satu modul, kalau tidak salah di modul budaya positif itu ya, bagaimana kita merestitusi sikap siswa kita yang salah satunya itu yang individualis. Mereka sendiri yang mencarikan solusi dari proses restitusi yang kita lakukan. Oke Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak kalian Ibu Bapak semua sudah memberikan menyampaikan diskusinya yang luar biasa dan penuh semangat. Nampak ini kolaborasi yang luar biasa, artinya semua bekerja. Jadi tidak individual seperti yang Ibu Saryani yang katakan. Kalau mungkin di kelas kita sering kita dapatkan siswa kita, tapi guru-gurunya alhamdulillah tidak ada yang individual. Walaupun mungkin ada ya, tapi kita bisa tebalkan dengan karakter-karakter yang baik sebagai bentuk kita sebagai seorang pamong. Nah, Ibu Bapak, tadi dari 2 paparan yang Ibu Bapak tadi perlihatkan itu sebenarnya sudah menuju ke pemantik yang ada. Hanya saja mungkin masih ada hal yang perlu kita benahi. Kalau tadi di kelompok 2 yang mungkin perlu ditambahkan tadi ya solusi dan tantangannya. Seperti penjelasannya tadi itu sudah sangat menarik. Nah, untuk kelompok 1, saya berharap nanti dari penyajiannya mungkin bisa ditambahkan lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada. Sehingga nanti muncul betul-betul kelihatan dari nilai-nilai yang disepakati. Ada satu nilai nanti di konteks sosial budaya itu yang ditonjolkan nilai-nilainya dan dikaitkan dengan pemikirannya Bapak Ki Hajar Dewantara. Anggaplah tadi misalnya yang diambil itu adalah terkait dengan ada tadi yang menarik itu arisan Tudasi Pulung ya. Arisan Tudasi Pulung ini adalah salah satu budaya karakter budaya kita yang luar biasa tadi yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi ya yang Selfie Bu, Selfie. Ya, Ibu Selfie. Yang mengemukakan tentang arisan. Ini bisa ditonjolkan dalam slide-nya nanti seperti apa itu dan kaitkan dengan gagasannya Bapak Ki Hajar Dewantara. Bukankah dalam ini adalah salah satu gagasannya atau pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan lebih dahulu. Yang dimaksud Bapak Ki Hajar Dewantara di sini adalah barang-barang adalah simbol tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru atau kita amati dan kita modifikasi. Nah, apa itu? Adalah potensi-potensi kultural yang dapat kita jadikan sebagai sumber belajar. Nah, yang dimaksud di sini tadi dari kelompok 1 yang sangat menarik itu adalah Tudasi Pulung. Tudasi Pulung ini adalah potensi kultural yang kita miliki, yang dimiliki orang Bugis Sopeng khususnya, yang ternyata masih sangat kuat. Dan tadi itu dalam implementasinya di kelas dan di sekolah, ternyata kelompok 1 ini sudah menerapkannya dan dimodifikasi. Ya, modifikasinya apa? Dimodifikasi dengan cara dibuat arisan, pertemuan per bulan.
Nah ini praktik bagi yang luar biasa menurut saya. Dan itu jarang dilakukan. Dan ada hal yang tadi dikatakan oleh kelompok 1 dengan arisan ini, itu menguatkan hubungan antara atau kolaborasi antara orang tua dengan guru. Ketika ada kendalanya, ada keluhannya orang tua terkait anaknya, itu bisa diselesaikan. Nah ini tidak muncul di slide. Nah saya berharap nanti dalam proses perbaikan untuk diupload ke tugasnya di LMS, Ibu Bapak sudah membenahi ini ya. Karena tadi sebenarnya banyak hal yang disampaikan tapi belum muncul di PPT-nya. Ini di persoalan PPT ini. Tapi tadi dari diskusinya luar biasa. Sudah banyak hal yang Ibu Bapak kemukakan dan itu menjadi praktik baik dan itu juga menjadi pembelajaran buat saya sendiri. Nah, terkait dengan tugas 10 ini juga menjadi sebuah nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, dalam hal ini gotong royong. Nah, itu juga bisa dikaitkan menjadi penguat dari nilai-nilai kultural, bukan hanya kultural lokal, tetapi juga menjadi nilai-nilai kultur nasional kita, yaitu dalam hal ini adalah gotong royong. Itu menjadi penguatan saya untuk kelompok 1. Tadi kelompok 2 ya, mungkin dimunculkan tantangan dan solusi dari yang dikatakan tadi. Begitu juga untuk kelompok 1, tantangan dan solusi dalam penerapan tadi itu arisan tugas 10 itu mungkin bisa dimunculkan apa tantangannya ketika diterapkan di kelas atau di sekolah. Nah itu menjadi penguatan saya untuk Ibu Bapak sekalian. Nah Ibu Bapak sekalian, kita akan melakukan refleksi dari proses aktivitas kita tadi, aktivitas presentasi kita. Dan refleksi ini Ibu Bapak tuliskan, jadi nanti semua menulis ya, tuliskan di Padlet. Ya, saya kirimkan ini linknya. Link ini saya akan kirimkan di kolom chat. Ibu Bapak silakan copy lalu klik link itu dan Ibu Bapak langsung menulis di situ. Ini model refleksi ini kita menggunakan model refleksi segitiga refleksi. Oke, saya kirim di kolom chat ya. Oke, silakan Ibu Bapak. Saya buka juga di sini supaya kelihatan yang sudah mengetik. Oke, cara mengetiknya seperti ini Ibu Bapak ya. Saya perlihatkan caranya. Saya yakin juga sudah banyak yang sudah paham terkait dengan penggunaan Padlet. Jadi Ibu Bapak klik yang ini. Ketika sudah diklik tadi linknya, akan muncul seperti ini di layar HP atau di layar laptopnya. Nah, setelah itu Ibu Bapak klik yang ini, tanda tambah ini. Ya, diklik ini. Lalu kemudian Ibu Bapak boleh juga menambahkan fotonya. Jadi silakan, ini ada kamera di sini. Silakan Ibu Bapak tekan itu lalu mengirim foto. Tapi terlebih dahulu untuk subjek, Ibu Bapak tuliskan namanya. Anggaplah misalnya saya Rahmaniar. Lalu di sini jawabannya, jawaban dari pertanyaan ini. Misalnya, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa apa yang Ibu Bapak pahami terkait dengan pembelajaran hari ini. Bisa ditambahkan foto ya, atau kalau fotonya sudah ada di galeri HP-nya, ini bisa dipilih yang ini. Bisa juga pilih link YouTube. Atau kalau tidak mau tampilkan foto dan apa-apa, tidak apa-apa. Asalkan ada namanya di subjek, lalu kemudian ada jawaban dari pertanyaan pemantik dari refleksi kita. Nanti setelah semuanya dituliskan ini, silakan dipublish. Akan muncul di sini siapa yang sudah mempublish. Oke, saya tunggu Ibu Bapak. Pertanyaan pertama, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa titik-titik. Lalu kemudian pertanyaan kedua, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Apa yang Ibu Bapak sudah mampu dalam proses setelah proses pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga adalah perasaan saya setelah mempelajari hari ini, setelah pembelajaran hari ini adalah, dan yang keempat adalah setelah pembelajaran hari ini, target saya ke depan, titik-titik. Apa targetnya? Apa yang akan Ibu Bapak lakukan ke depannya? Oke, ini masih status menulis semua. Jadi semuanya menulis Ibu Bapak ya. Nanti ini hasilnya ini akan saya kirim dalam bentuk PDF ke grup kita. Ya, enggak apa-apa, enggak panjang Ibu Bapak, pendek-pendek juga asalkan nanti mengena jawabannya.
Oke, tak usah terlalu berpikir lama Ibu Bapak, cukup yang betul-betul kita rasakan. Jadi terkadang kita menulis itu agak lama, terkadang kita ingin menulis artikel atau buku, itu agak lama karena kita terlalu ingin perfeksionis. Jadi silakan Ibu Bapak apa yang dirasakan langsung, silakan tidak perlu sesempurna apapun, sesempurna mungkin, karena refleksi itu sebenarnya berasal dari hati kita yang betul-betul kita rasakan. Oke, sudah ada Bu Sahriani ya. Nah, ini Bu Sahriani mengatakan bahwa setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa ini Bu Sira sudah ada fotonya. Hari ini saya akhirnya memahami bahwa kekuatan konteks sosiokultural daerah saya sejalan dengan pemikiran KHD dan bagaimana penerapannya di sekolah. Bu Asira ini sudah lengkap dengan fotonya. Saya mampu menerapkan pembiasaan nilai luhur karakter pada peserta didik. Jadi Bapak kalau misalnya mau komen punyanya temannya, ini ada tempat komen ini. Silakan di kolom saya dia mau komen punyanya temannya. Oke, siapa lagi? Ada Ibu Fitriani. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa dalam mengambil keputusan harus melibatkan siswa seperti halnya dalam pembagian tugas pikir. Wah, ini refleksi menarik ini ya. Jadi ada perubahan yang terjadi. Ada Ibu Selfie. Saya akhirnya memahami bahwa pentingnya pelibatan murid dalam segala hal yang melibatkan mereka dalam setiap kegiatan sekolah. Masya Allah. Oke, Ibu yang sudah di bagian ini silakan ke nomor 2 lagi. Pertanyaan kedua. Ada Ibu Ekawati lengkap dengan fotonya juga. Setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami begitu pentingnya menanamkan nilai-nilai sosial kultural pada peserta didik kita sendiri, terutama pada diri kita sendiri. Oke, betul. Lalu ada Pak Adil yang terganteng di kelas ini. Ada saingannya Pak PP-nya. Ya, yaitu dalam pembelajaran ini saya mengerti bagaimana budaya lokal bisa dihubungkan dalam pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ibu Suryani, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa pendidikan karakter untuk siswa sangat penting diterapkan sejak dini. Seperti budaya tugas sipulung dan komunikasi antara orang tua dan itu sangat penting betul. Oke, sekarang Bu Sahriani. Setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu. Setelah pembelajaran saya akhirnya mampu dan akan menerapkannya di sekolah saya berbagai macam kegiatan pembiasaan di sekolah saya. Ibu Sri Uli, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa ternyata saya belum sepenuhnya memerdekakan siswa. Masya Allah, ini refleksinya bagus ya. Ada kesadaran yang muncul dalam diri. Salah satu contoh pembagian wilayah Jumat bersih yang masih diatur oleh guru. Masya Allah, ini bagus ya Bu Sri Uli, karena ini sudah menunjukkan bahwa Ibu punya, karena refleksi itu sebenarnya adalah bagian kita untuk merenungkan apa yang kita lakukan, lalu apa yang akan kita lakukan lagi ke depan untuk perbaikan. Jadi refleksi itu adalah bagian dari pengembangan diri. Ini sudah ditunjukkan ya untuk perbaikan. Ada Ibu Erwana, setelah pembelajaran ini saya akhirnya memahami bahwa begitu pentingnya nilai-nilai sosial kultural jika ditanamkan pada peserta didik. Betul sekali. Lalu kemudian ada Ibu Armida yang begitu bahagia. Setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong atau asti tulung-tulungan. Oke, betul sekali. Kita ke kedua, pertanyaan kedua. Ibu Suryani, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa dalam pengambilan keputusan harus melibatkan siswa kita. Pak Adil memberikan atau menerapkan kegiatan lokal budaya Sopeng dimasukkan dalam pembentukan karakter sekolah. Ibu Fitriani, insya Allah saya akan mampu menerapkan pelibatan siswa dalam menentukan suatu keputusan. Oke, baik sekali refleksinya Ibu Bapak ya. Ibu Asira dengan senyum yang agak tipis tapi manis. Setelah pembelajaran hari ini, saya mampu memahami pelibatan peserta didik dalam perumusan masalah yang akan dilakukan tanpa ditentukan oleh guru. Oke, Bu Sri Uli, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu mengelompokkan beberapa kegiatan sekolah yang sudah sesuai dengan pemikiran KHD dan kegiatan yang masih perlu diperbaiki
khususnya dalam hal pelibatan siswa dalam membuat keputusan bersama. Oke, baik sekali. Lalu Ibu Selvi, saya akhirnya mampu mengetahui hal-hal yang masih menjadi kekurangan saya dalam memerdekakan murid, menuntun murid di sekolah. Lalu Ibu Ekawati, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu dan akan menerapkan pada peserta didik penanaman nilai-nilai gotong royong, rela berkorban yang begitu penting dalam mencapai suatu kolaborasi yang baik di dalam kelas. Oke. Oke, kita pindah ke pertanyaan ketiga. Ada yang lupa menuliskan namanya ya? Di pertanyaan ketiga. Bapak Adil, saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena banyaknya hal yang bisa saya tiru dalam penerapan di sekolah. Pak ini mungkin bisa dituliskan namanya ya di comment yang ini. Perasaan saya sangat senang dan bahagia akan banyak ilmu yang didapat dalam penerapan kultur budaya sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Bu Saryani dengan wah cinta-cinta. Perasaan saya setelah pembelajaran ini sangat senang dan gembira karena banyak ilmu atau masukan yang saya dapat dari kolaborasi bersama teman. Betul. Oke. Ibu Selvi, perasaan saya setelah pembelajaran ini adalah sangat bahagia karena bisa memperoleh banyak ilmu dan mendengarkan pengalaman rekan guru yang bisa diaplikasikan atau dimodifikasi agar bisa diterapkan juga di sekolah. Bagus sekali, Ibu. Oke, kita pindah ke keempat, Ibu Bapak. Silakan yang sudah selesai di pertanyaan ketiga. Di pertanyaan pemantik terakhir. Ada Ibu Kawati, perasaan saya setelah pembelajaran hari ini sangat senang bisa mendapatkan banyak ilmu dan masukan dari teman-teman CGP yang luar biasa. Iya, betul. Saya akui teman-teman CGP ini, angkatan 11 ini luar biasa ya. Bahkan ada dari sekolah penggerak itu artinya ini menjadi poin utama bisa menjadi SDM yang luar biasa yang bisa berbagi dengan kita semua. Ada Ibu Fitriani, target saya ke depan akan berusaha yang lebih baik lagi. Oke. Tapi saya melihat Ibu Bapak walaupun ini tidak punya dasar di pendidikan guru penggerak, tapi nilai-nilai guru penggerak dan visi guru penggerak ini sebenarnya sudah banyak ya melekat pada diri Ibu Bapak sekalian. Dan ini saya kagum ini dan juga luar biasa semangat dan antusiasnya. Ada Ibu Selvi, target saya ke depan tentunya bisa melakukan tugas saya sebagai guru agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Pak Adil, menindaklanjuti hal-hal yang sangat bagus dari ide dari teman-teman CGP. Ibu Saryani, setelah pembelajaran hari ini yang akan saya lakukan adalah menerapkan dan mengembangkan kegiatan atau pembiasaan yang ada di sekolah saya yang sesuai dengan konteks sosiokultural di daerah saya. Oke. Bu Erwana tadi, perasaan saya setelah pembelajaran hari ini sangat senang karena memperoleh banyak ilmu dan masukan dari guru hebat calon guru penggerak. Bu Armida, perasaan saya setelah pembelajaran ini saya merasa bahagia dan senang karena banyak mendapatkan ilmu dari fasilitator dan teman-teman CGP yang sangat luar biasa. Ibu Asira, saya sangat senang dan bersemangat. Wah, mudah-mudahan semangat sampai akhir ya. Mengikuti pembelajaran hari ini karena begitu banyak ilmu yang saya peroleh. Oke. Ibu Suryani, perasaan saya setelah pembelajaran hari ini adalah bahagia karena banyaknya pengalaman dari Bapak Ibu guru yang bisa diterapkan di sekolah. Ibu Sri Uli, diskusi hari ini sangat luar biasa dan saya sangat senang karena banyak ilmu dan kiat-kiat baru yang bisa dipetik dan bisa diterapkan di sekolah. Oke. Ibu Ekawati, setelah pembelajaran hari ini target saya ke depan bisa menerapkan apa yang saya dapatkan hari ini dan mengajak teman-teman sejauh, ini menarik juga. Targetnya adalah mengajak teman-teman. Ini sudah nilai-nilai guru penggerak ini, kolaborator. Jadi tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk teman-teman. Ya Ibu Ekawati, mengajak teman-teman sejawat untuk lebih memahami karakter peserta didik. Betul. Oke. Ibu Bapak sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:15, saya akan menunggu refleksi ini Ibu Bapak nanti misalnya kita tutup ini sesi diskusi kita pada hari ini, nanti tetap diisi ini Ibu Bapak ya. Nanti dalam bentuk PDF akan saya bagikan di ruangan di grup WA kita.
Nah, saya lanjut Ibu Bapak ya, karena kita masih ada sesi setelah refleksi. Oke, kita ingin memperlihatkan Ibu Bapak ini menjadi refleksi terakhir. Tapi sebenarnya ini bukan untuk dijawab ya Ibu Bapak, karena tugas pasil untuk ini, karena ini adalah tambahan. Jadi ini adalah Ibu Bapak di angkatan 11 ini sangat beruntung mendapatkan refleksi ini. Kalau kami di angkatan 5 kemarin, itu kami tidak dapatkan, di angkatan 9 juga tidak didapatkan. Dan ini Ibu Bapak beruntung sekali karena di angkatan 11 sudah ada refleksi model kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Artinya apa? Betul-betul Ibu Bapak ini dipersiapkan untuk jadi kepala sekolah dan dipersiapkan menjadi pengawas sekolah. Sampai Ibu Bapak dibimbing ya, ada tambahan modul, ada apa namanya? Pembaruan untuk Ibu Bapak pahami terkait dengan perannya nanti ketika menjadi kepala sekolah. Dan ini menjadi PR Ibu Bapak, menjadi refleksi nanti pada saat elaborasi bersama instruktur, Ibu Bapak akan menjawab pertanyaan ini. Jadi silakan nanti sebelum menjawab pertanyaan ini, Ibu Bapak buka model-model kompetensi kepala sekolah yang tertuang pada yang tertuang pada ini ya, Perdirjen, Peraturan Direktorat Jenderal GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7327 tahun 2003. Nanti cari di internet Ibu Bapak atau nanti saya akan bagikan di grup. Jadi Ibu Bapak pahami dulu itu, pahami ini, lalu Ibu Bapak bisa menjawab pertanyaan ini, refleksi ini. Jika Anda sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah, peran apa yang bisa Ibu Bapak lakukan agar pendidikan di sekolah relevan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini boleh dipoto ya Ibu Bapak ya. Karena ini akan dielaborasi nanti bersama instruktur di alur elaborasi pemahaman. Silakan Ibu Bapak kuasai ini, pertanyaan pada slide ini, dan jawab pertanyaan ini setelah Ibu Bapak mempelajari tentang model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Perdirjen tadi 7327. Nah, apa indikator di dalamnya yang tadi itu ya, dari pertanyaan tadi, itu termaktub dalam indikator kompetensi kepala sekolah pada indikator 1.1, yaitu kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Jadi kita sebagai calon kepala sekolah atau pengawas sekolah ini kita dituntut untuk memiliki ini, kematangan moral, emosi, dan spiritual. Dan bagaimana ini kita kaitkan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi ini silakan Ibu Bapak pahami juga ya terkait dengan ini, indikator ini. Subindikatornya adalah makna, tujuan, dan pandangan hidup kepemimpinan satuan pendidikan berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memimpin satuan pendidikan. Nah, silakan Ibu Bapak boleh dipoto juga ini, slide ini. Nanti Ibu Bapak kaitkan dengan perannya, ya, khususnya ini, subindikator ini. Lalu kemudian dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa relevansinya dengan subindikator ini? Ini tadi ya secara detail ya, indikator dan subindikatornya. Oke, jadi saya ulang kembali ini Bapak-Bapak pertanyaannya. Lalu kemudian nanti jawabannya dirumuskan setelah mempelajari model kompetensi KEPSEK dan didiskusikan di elaborasi pemahaman bersama instruktur. Oke, sudah tadi dipoto ya? Sudah, Bu. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, kita masuk ke ini yang terakhir sebagai penutup dari perjumpaan kita pada ruang kolaborasi sesi 2 ini adalah saya ingin mengingatkan Ibu Bapak sekalian terkait dengan tahapan belajar kita berikutnya. Yang pertama, nanti Ibu Bapak yang tadi sudah dipresentasikan tadi itu, silahkan Ibu Bapak memperbaiki kembali, melakukan pembenahan-pembenahan berdasarkan masukan dari teman, berdasarkan umpan balik dari teman, berdasarkan diskusi yang berkembang, termasuk dari penguatan fasilitator. Silakan nanti Ibu Bapak benahi, dan setelah dibenahi, sebelum diunggah, perhatikan rubrik penilaiannya Ibu Bapak. Rubrik penilaiannya itu ada di dalam ya. Saya ulangi kembali, rubrik penilaiannya itu ada di LMS. Jadi pada saat nanti Ibu Bapak memperbaiki karyanya, memperbaiki PPT-nya, perhatikan dulu rubriknya. Karena saya memberikan penilaian itu berdasarkan rubrik. Jadi tidak serta-merta saya memberikan nilai 90, 100, tetapi saya berdasarkan rubriknya. Jadi saya tinggal klik-klik rubrik itu.
Oke, untuk supaya Ibu Bapak tidak mengambang, saya mencoba perlihatkan ya, supaya kita lihat bersama. Di mana tempatnya itu. Nah, saya perlihatkan ya Ibu Bapak ya. Jadi, silakan nanti kalau sudah masuk di LMS, Ibu Bapak masuk di sini, di daftar tugas. Ya, masuk di daftar tugas. Setelah masuk di daftar tugas, ini kan panjang nih, panjang. Oke, saya ulangi kembali, kita masuk daftar tugas. Setelah masuk daftar tugas, scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah, cari unggah tugas ruang kolaborasi modul 1.1. Nah, ini ada. Unggah tugas ruang kolaborasi modul 1.1. Nah, Ibu Bapak klik ini. Nah, ini kan muncul ya. Mau lihat petunjuk pengirimannya, silakan Ibu Bapak lihat petunjuknya. Setelah dilihat cara uploadnya, perhatikan rubriknya. Jadi yang tertinggi itu Ibu Bapak, nilai tertinggi untuk setiap kriterianya itu ada 4. 40 PTS atau 40 poin. Nah, coba diperhatikan. Ini yang tertinggi, ini akan saya klik. Yang rating tertinggi ini akan saya klik ketika Ibu Bapak sudah memenuhi 4 indikator untuk kriteria pertama. Saya ulangi kembali, saya akan mengklik ini ketika Ibu Bapak memenuhi karyanya itu memenuhi 4 indikator ini. Nah, ya. Yang pertama, isi. Jadi kriteria pertamanya itu adalah isinya, isi dari PPT yang Ibu Bapak buat. Tentu akan saya kaitkan juga dari diskusi tadi, dari presentasi tadi, dari cara Ibu Bapak berdiskusi tadi. Yang pertama, ketika Ibu Bapak mengemukakan kaitan antara koneksi lokal, sosial budaya, dan pemikiran KHD dengan tepat. Jadi harus ada koneksi antara pemikirannya Bapak Ki Hajar Dewantara dengan konteks lokal budaya tadi yang Ibu Bapak sebutkan. Hubungkan itu. Itu kalau misalnya Ibu Bapak sudah menjawab ini berarti sudah masuk 10 poin. Lalu kemudian untuk menambahkan menjadi 20 poin, Ibu Bapak juga harus menyampaikan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ada alasannya di situ kenapa Ibu Bapak mengungkapkan tadi yang poin pertama ini. Terus yang berikutnya supaya tambah lagi 30 poin karena poin tertinggi untuk kriteria pertama itu 40, maka upayakan juga masuk yang ketiga, menyampaikan tantangan dan solusi. Nah, ini tadi penguatan yang disinggung ya, ada juga Ibu Saryani tadi sempat tanyakan itu. Menyampaikan tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Misalnya Ibu Bapak tadi ambil tentang budaya Sipulung, apa tantangannya ketika diterapkan di kelas atau di sekolah, dan apa solusinya. Nah, itu munculkan. Lalu kemudian supaya nilainya sempurna untuk kriteria pertama, kriteria isi, upayakan juga poin keempat ini masuk. Memberikan contoh konkret dari pemikiran KHD yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Nah, contoh konkretnya tadi sebenarnya sudah muncul semua nih. Contoh konkretnya tadi kalau kelompok 2 itu tentang Asitul Tulungeng, itu konkret itu. Terus yang untuk kelompok 1 tadi konkret sekali itu contohnya adalah Sipulung, Arisan Sipulung. Nah, itu konkret. Contoh konkret. Jadi tidak terlalu melebar ya, tidak terlalu luas. Jadi langsung dipersempit di poin keempat. Kalau sudah memenuhi 4 ini, maka untuk kriteria isi itu Ibu Bapak akan memperoleh nilai ini. Terus pertanyaannya, apakah ini dikerjakan sendiri-sendiri? Jawabannya Ibu Bapak ini kelompok, tapi di-upload-nya masing-masing. Jadi Ibu Bapak nanti buat satu bersama-sama PPT yang tadi yang dipresentasikan itu, sisa diperbaiki, dibenahi sesuai dengan tadi masukan. Lalu kemudian nanti pada saat ngupload-nya itu masing-masing. Yang diupload apa? Yang dikerja sama-sama tadi, yang dipresentasikan dan yang sudah dibenahi. Nah, untuk kriteria kedua yaitu penyampaian materi. Nah, ini penyampaian materi tadi ini sudah luar biasa ini. Kalau penyampaian materi ini tadi saya melihat dari diskusi yang berkembang. Dan saya lihat tadi ya insya Allah lah memenuhi semua yang tertinggi. Lalu berikutnya ketepatan waktu, Ibu Bapak. Ketepatan waktu pengumpulan. Pengumpulan karyanya itu due date-nya paling lambat itu adalah 26 Juni pada pukul 23:59 menit. Lewat dari itu Ibu Bapak ini poinnya ya, akan berkurang itu. Ini yang pertama ya.
ketika Ibu Bapak mengumpulkan tepat waktu sebelum pukul 23.59 di tanggal 26 Juni, sebelum tanggal 26 Juni, maka Ibu Bapak akan mendapatkan nilai yang tertingginya, yaitu 20 PTS. Tapi ketika Ibu Bapak mengumpulkannya 1 hari atau lewat nih beberapa menit dari 23.59, maka Ibu Bapak akan seklik yang ini, akan seklik. Kenapa? Kami fasilitator sebenarnya tidak seklik, Ji. Cuma karena sistem ini Ibu Bapak akan terbaca itu, akan terbaca Bang. Di sini misalnya Ibu Sahriani late 1 hari, akan kelihatan terlambat 1 hari. Jadi kalau saya klik yang ini yang sempurna, maka saya akan dapat teguran karena tidak berkesesuaian dengan sistem yang tertera. Ya, jadi seperti itu Ibu Bapak. Jadi sistem ini ya yang menilai. Kami hanya klik itu. Terus kalau melewati dari 3 hari, wah ini lebih parah. Ini akan pilih yang 10 poin. Lalu kemudian yang lebih 4 hari, maka ini akan saya pilih yang terendah. Jadi saya yakinlah untuk kelas ini pasti akan lebih baik dan pasti nilainya akan dapat nilai yang tertinggi. Walaupun sebenarnya nilai itu bukan menjadi acuan kita, karena seyogianya adalah kematangan diri kita untuk melakukan proses perubahan. Nah Ibu Bapak saya ingatkan kembali itu berakhir tanggal 26 Juni ya pukul 23.59. Nah setelah itu Ibu Bapak kalau sudah selesai silakan diunggah langsung ya tadi di LMS itu di daftar tugas. Setelah itu pada tanggal 25 sampai 26 Juni Ibu Bapak akan belajar mandiri lagi dan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual. Jadi kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, ada kendala Ibu Bapak, silakan masuk di grup WA. Kita belajar sama-sama atau telepon temannya. Ya, karena seyogianya ini saya adalah teman belajar Ibu Bapak. Ya demonstrasi kontekstual itu ada tugas di situ, silakan dikerjakan dan itu batasnya 25 sampai 26 Juni. Lalu yang terakhir adalah pahami model kompetensi KEPSEK sebelum elaborasi pemahaman tanggal 27 Juni dan kaitkan dengan pertanyaan refleksi yang tadi yang Ibu Bapak sudah foto terkait dengan model kompetensi kepala sekolah. Oke, sampai di sini Ibu Bapak, adakah yang ingin bertanya atau ada hal yang ingin dikonfirmasi? Silakan. Kalau sudah tidak ada, boleh tekan jempolnya. Oke, baik, artinya sudah paham semua ya. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari yang luar biasa ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama agar ilmu yang kita peroleh kita bisa kembangkan, ilmu yang kita peroleh bisa kita adopsi, dan ilmu yang kita peroleh bisa kita terapkan untuk perubahan ekosistem pendidikan yang betul-betul memerdekakan murid-murid kita. Berdoa akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kegiatan kita sudah berakhir. Marilah kita berdoa secara bersama-sama. Semoga pada hari ini apa yang didapatkan dalam kegiatan hari ini bisa menjadi bernilai ibadah. Dan semoga kegiatan selanjutnya bisa diberikan kelancaran serta keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, sebelum kita foto bersama, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Adil sudah memandu doa kita. Ini kebetulan alhamdulillah lengkap PP kita, barangkali mungkin ada penguatan atau ada hal yang ingin disampaikan oleh beliau terkait dari proses pembelajaran kita. Saya ke Ibu Andika Purnamasari dulu, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Fasilitator dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu CGP yang hebat. Alhamdulillah menyimak tadi berjalannya diskusi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Saya pikir teman-teman, saya mengapresiasi teman-teman yang begitu bersemangat dan kolaborasinya yang cukup baik tentang bagaimana penjabaran nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan budaya yang ada di sekitar kita. Jadi hal-hal yang saya harapkan tentang bagaimana tantangan ke depan menyelesaikan tugas-tugas kita, semoga kolaborasinya berjalan dengan baik, terjalin dengan baik, tetap kompak selalu dan
apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita, baik dalam diri kita, bisa diimplementasikan di sekolah kita dan di luar sekolah kita. Terima kasih Ibu Fasil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Pepe, Ibu Andi Eka Purnamasari sudah meluangkan waktunya bersama teman-teman CGP pada kesempatan hari ini. Kita ke Bapak Muhammad Irwan, barangkali ada hal yang ingin disampaikan, Pak. Oke, Pak Irwan mungkin beliau sibuk ya, atau mungkin ada hal yang dikerjakan. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita buka kamera terlebih dahulu. Kita buka semuanya ya. Buka kamera lalu kita foto bersama. Silakan, mungkin ada jurus yang ingin diperlihatkan. Kita pakai jurus itu Bu Eka Wati. Yang mana Bu Eka? Bagaimana? Oke, seperti ini ya. Oke Ibu Bapak, kita foto bersama ala Ibu Eka Wati sore hari ini. 1, 2. Ini saya harus pakai 1 jari karena saya harus screenshot 1. Oke, saya kirim dulu ke grup. Coba ya, 1 kali lagi ya. Oke, 1 kali lagi. Model apa lagi? Ada yang kepala sakit Ibu Erwana. Oke, baik. Ya, 1, 2. Oke deh, selesai. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak sekali lagi atas antusias luar biasa hari ini, semangatnya yang tak pantang menyerah dan luar biasa keaktifannya. Semoga ini bisa dipertahankan dan betul-betul menjadi guru yang memerdekakan untuk murid-murid kita. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bertemu di kolaborasi pertama modul tahun kedua. Dadah Ibu semuanya, Ibu Bapak. Dadah Bu. Dadah Bu.